perkara pidana khusus nomor 59 dan nomor 60 Bitsus DPK 2026 PM Bandung sama terdakwa Dr. Yanwar di Korban SDMM dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Baik, sebelum sidang dimulai, kita lihat semakin kesini semakin ramai, itu nggak ada masalah bagi kami ya, silakan. Tapi kami mengingatkan kembali, kita ada aturannya juga ya, ada kode etik, ada juga bagi kami majelis untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan berjalannya persidangan ya. Dan kami melarang untuk live ya, sekali lagi kami melarang untuk live. Barang siapa yang langsung live dan nanti ada masalah, kami akan dukung ya, bukan salah kami. Live di mana Pak? Silakan live dalam persidangan. Jangan ya, sudah kami sampaikan ya. Kalau misalkan mau ngambil, silakan ngambil untuk gambar ya, ambil live. Karena kita kembali pada ada aturan yang waktu kami ya, ada firma ya, nomor 6 tahun 2020 ya. Baik ya, saya tambahkan. Selain sebagai majelis, saya kebetulan juga humas, juru bicara di Pengadilan Negeri Bandung. Tolong semua pihak ya, agar mengikuti tata persidangan. Silakan dibuka. Dan mana kami berwenang untuk demi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan persidangan untuk mengendalikan persidangan ini. Pertama tadi sudah disampaikan, tidak boleh live ya. Maksudnya live disiarkan langsung. Silakan saudara mau merekam foto, video, tapi jangan live. Itu ada. Apalagi ini sedang berjalan keterangan saksi, tidak boleh itu. Ya. Yang kedua, ini persoalan hukum bagi kami. Karena saya sudah melihat di dalam TikTok dan sebagainya kan udah lari kemana-mana. Yang sedang kami adili ini persoalan hukum, tidak ada persoalan politik ya. Jadi kami ansih masalah hukum. Yang ketiga, tolong jaga ketertiban. Sepanjang masih ada kursi untuk bisa diduduki, duduk. Selebihnya silakan di luar. Bukan berarti jadi tertutup ya. Kalau kami mengendalikan yang ribut silakan keluar. Itu bukan berarti tertutup. Karena kami sempat melihat ada TikTok yang mengatakan gara-gara kemarin kita atur jangan ambil video, dibilang tertutup. Tidak. Yang kami minta jangan live ya, live TikTok itu jangan. Kalau mereka silakan, setelah itu dikasih narasi apapun, cuma ingat ini masalah hukum yang sedang kami adili, bukan masalah politik. Yang kedua, yang keempat ya, tolong tertib, tidak boleh makan, minum, yang pakai topi dibuka. Itu aturannya memang begitu. Kalau peci tidak apa-apa. Yang dinas tidak ada masalah. Yang pakai kacamata hitam juga. Kacamata hitam dibuka. Kalau tidak sakit, tolong dibuka. Tolong Pak dibuka Pak. Kacamata hitamnya Pak, tolong dibuka. Tolong dibuka Pak. Bapak tolong dibuka. Aturannya begitu Pak. Tolong dibuka. Nah, kita ikuti. Kan kita ingin menegakkan hukum, dimulai dulu dengan tata tertib. Ya, kalau ada kursi masuk silakan dulu, selebihnya silakan di luar. Jangan bicara keras-keras. Ya, itu aja tata tertibnya. Kita ikuti bersama. Terima kasih. Ya, baik ya. Jadi hakim itu ya, satu menerima, memeriksa, dan memutus. Ya, itulah pekerjaan kami. Kalau ada perkara kami terima, kalau tidak ada kita nggak nyari-nyari. Tapi kalau tidak ada dasar hukum yang harus kita cari sampai dapat. Itulah namanya tugas daripada seorang hakim. Ya, jadi kita nggak nyari-nyari apa yang tidak disampaikan di sini. Ya, itu ya. Itu mengerti semuanya. Sudah cukup ya, cukup. Tadi sudah disampaikan semuanya. Artinya hal-hal yang nantinya ada yang tidak pas, ya ada yang orang yang mungkin merasa saya padahal nggak kayak gitu, terus kenapa demikian, itu udah kami sampaikan di sini ya. Kita lebih baik hati-hati daripada dari masalah. Apalagi dari masalah, masa dari masalah manusia pasti akan di tes ya, manusia dari yang Maha Kuasa. Baik.
Sehat ya. Agenda hari ini masih ada saksi. Masih ada saksi Berapa orang? Sedianya 3 orang yang mulia, tapi yang satu sakit yang mulia. Jadi kami menghadirkan 2 yang mulia. Ada keterangan sakit. Ada keterangan sakit yang mulia. Ya makanya ini usahakan ya, karena mengingat waktu, jangan sampai pas akhir-akhir nanti kita dikejar-kejar waktu ya. Siap, Yang Mulia. Pak Jaksa atau Pak semuanya ada berapa? Semuanya ada berapa saksi? Total ada 50 yang mulia. 20. Makanya itu usahakan ya, tapi kita kembali seperti biasa. Manakala itu yang sama-sama, ada yang mengatakan persesuaian ya kita pilih. Siap yang mulia. Ya seperti biasa ya. Terusan misalkan itu tadi ya, panggil jangan cuma 3 atau 4 ya, pasal 5, nanti kan kayak gini ada yang nggak datang. Siap yang mulia. Intinya pokoknya jangan terakhir-terakhir kita kayak dikejar-kejar gitu. Siap yang mulia. Yang akhirnya ya kayak misal kayak tuntutan seperti biasanya kan nggak minggu gitu. Makanya kita antisipasi itu. Siap yang mulia. Ya. Siap. Baik, silakan para terdakwa terus di penasihat hukumnya atau advokasi masing-masing sebenarnya ya. Silakan dipanggil untuk para saksinya. Terima kasih yang mulia. Dipersilakan Pak Faisal dan Pak Putra. Cepat Pak. Samping. Ya. Silakan saudara. Baik, kami mempertanyakan kepada saksi yang pertama Dr. Haji Muhammad Faisal, SD, MM, MTDO, baik. Ya, Pak. Pak, belum. Siap ya. Lain di Palembang Pak ya. Betul Pak. 17 Oktober 1964, laki-laki bangsa Indonesia. Tempat tinggalnya Jalan Pulau Jaga Utara, Blok E 16 nomor 07 RT 015 RW 003. Betul ya Bu ya. Tolong jangan ganggu. Dan disampaikan tadi yang punya HP tolong silent atau dimatikan. Halo. Tolong jangan ganggu ya. Bisa diomong saja. Tolong keluar yang bunyi itu loh. Keluar dulu, matikan dulu. Tolong jangan ya, jangan ganggu dulu. Tempat tinggalnya Jalan Pulau Jaga Utara, Blok E16, nomor 07 RW 015 RW 03, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Betul ya mulia. Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, betul ya? Betul. Agama Islam, pekerjaan Direktur PT Jonggong, hebat ya. Betul ya mulia. Ya. Yang kedua, Bapak Nur Alam Eka Putra, ya betul ya. Tolong ya Pak. Lahir di Medan Pak ya, 18 Mei 1980, laki-laki Indonesia, tempat tinggalnya Jalan Pendawar 3, nomor 16 RT 02 RT 023, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, betul Pak? Ya, betul. Agama Islam, pendidikan pekerjaan karyawan swasta, pegawai PT Bandung Daya Sentosa, betul? Ya, betul. Ya, baik, berdua kenal dengan para terdakwa ini. Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada ya. Untuk sebelum memberi keterangannya disumbat dulu, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ini punya siapa? Punya siapa? Ada yang itu Ini punya siapa? yang di depan. Saya taruhnya, saya taruhnya di situ. Ambil dulu. Ambil. Saya cerita tadi. Ambil dulu ya. Bukan saya sih. Di mana? Dan itu punya siapa? Bukan, nggak tahu, bukan punya saya. Kalau punya siapa ini? Kalau nggak dimakan Di bawah aja dulu bos. Sini. Bukan apa sih. Itu juga mati. Bapak ya. Putih Pak ya. Jadi atas kepala saudara Al-Quran ya, ikutilah kalau sumpah saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar, Tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Ya, silakan. Baik ya. Para terdakwa, para saksi sudah bersumpahnya memberikan keterangan yang benar ya. Dan saudara
para saksi tentunya sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, ya betul ya. Dan setiap halaman ada paraf dan terakhir ada tanda tangan saudara, benar? Betul. Pada waktu diambil keterangannya ada tekanan atau paksaan dari penyidik? Tidak ada. Baik ya. Jadi biasanya kami tanyakan itu ya. Kalau memang ada paksaan sampaikan nanti ya. Kalau ada. Saudara sudah benar ya tadi ya, ada paraf, ada tanda tangan ya. Di sini ada ya. Pak, ya. Baik, jadi apa yang pernah disampaikan Pak penyidik silakan sampaikan di sini. Kalau ada tambahan silakan, kalau ada pengurangan silakan. Tapi intinya jangan sampai melupakan atau pura-pura lupa ya Pak ya. Untuk adanya kepastian hukum di sini. Baik, ya seperti biasanya atau contohnya terdakwa atau aku baca kata silakan mulai. Terima kasih Yang Mulia. Pertama ke Bapak Faisal. Baik. Pak Faisal ada menyampaikan dokumen-dokumen yang kemudian menjadi barang bukti dari nomor 436 dengan 446 di daftar barang bukti kami dan sehubungan dengan barang bukti 445 dan BAP Bapak. Bisa Bapak sampaikan, tapi nanti kurang lebih ada pernah disampaikan dalam dokumen kronologis bisnis PT Jambon Hebat dengan PT BDS bagaimana Pak awalnya Pak? Baik, terima kasih Pak Jaksa PJPU yang hormat para hakim. Kami ingin menjelaskan pertama kali kami melakukan bisnis, artinya PT Jambon Hebat melakukan bisnis dengan PT. Yang Mulia berkenan akan kami masuk. Karena awal ya nanti ya. Awalnya bagaimana? Di bulan Agustus ya Pak ya? Agustus 2020. Baik, jadi perlu kami jelaskan. Yang pertama, pada bulan Agustus 2024 kami mendapat kabar bahwa PT BDS itu mencari vendor untuk menyuplai ayam atau BLD, boneless dada. Namun berita tersebut akan kami buktikan terlebih dahulu karena kami tidak langsung percaya pada waktu itu. Maka pada bulan Agustus tersebut kami berusaha untuk menemui Bapak Bupati. Jadi kami datang ke Soreang, Kabupaten Soreang, karena kami terbiasa untuk memulai suatu pekerjaan harus yakin dulu. Maka kami ingin berkunjung bertemu dengan Bapak Bupati dengan tujuan silaturahmi sekaligus berkeinginan untuk bekerja sama dengan perusahaan daerah Kabupaten Bandung yaitu PT BDS tersebut. 3 kali kami datang ke Soreang, namun tidak bisa menemui Bapak Bupati karena memang kesibukan. Maka staf daripada Bapak Bupati menyarankan kepada kami untuk berkirim surat kepada Bapak Bupati. Maka kami berkirim surat kepada Bapak Bupati atas nama PT Jambon, memperkenalkan perusahaan kami, kemudian kami lampirkan company profile perusahaan kami, dan kami ingin berniat untuk bekerja sama dengan PT BDS. Tidak lama dari tersebut, pada tanggal 5 September, datanglah seorang ibu yang mengaku adalah Direktur Keuangan PT BDS, namanya Ibu Novianti, datang ke kantor kami dengan didampingi 2 orang dan mengatakan bahwa dia datang ke perusahaan kami, ke kantor kami atas perintah daripada Bapak Bupati Kabupaten Bandung karena menerima surat dari yang kami kirimkan kepada beliau. Beliau memerintahkan atau mendisposisi surat tersebut agar PT BDS untuk menemui kami. Akan kami tunjukkan fotonya. Ini adalah Ibu Novianti, ya, duduk berhadapan dengan kami di tempat kami. Dia didampingi 2 orang, ya. Ibu Novianti yang pakai baju kuning, Pak. Yang mana? Sini, Pak. Yang pakai baju kuning. Oh, majelis ya. Didampingi 2 orang dan kami ada di situ juga dengan 3 orang. Ya, aturan Novianti yang kuning. Baik, kami lanjutkan. Dari menurut keterangan beliau diperintahkan oleh Bapak Bupati untuk bertemu dengan kami. Nah, dengan Bapak Bupati Kabupaten Bandung. Artinya kapan? Tanggal 5 Agustus, sesuai dengan yang kami berikan kepada Jaksa Penuntut Umum keterangannya. Dengan demikian kami berpendapat bahwa Bapak Bupati tidak hanya mengetahui bisnis tersebut, tapi dia ikut memerintahkan atas bisnis tersebut berjalan, bekerja sama
dengan perusahaan kami. Dengan demikian menjadi catatan kami, kalau memang ada surat Bapak Bupati yang mengatakan atau komisaris bahwa tidak melanjutkan lagi kerjasama tersebut, berarti pada bulan September itu masih ada perintah beliau untuk datang ke kantor kami. Itu yang pertama. Kemudian tanggal 9 kami dipertemukan dengan Direktur PT BDS Bapak Yanuar Budi Norman, itu di Hotel Oakwood Taman Mini. Ya. Di sana tadi percakapan saling memperkenalkan. Bapak Yanuar Budi Norman selaku direktur menyampaikan bahwa ada program pemerintah ketahanan pangan membutuhkan ayam BLD dan ikan dan menawarkan itu kepada kami. Jadi sekali lagi adalah program pemerintah ketahanan pangan, yaitu kami diminta untuk menyuplai ayam dan ikan kembung. Tidak lama dari tersebut kami pertemuan lagi kedua kali dengan Pak Yanuar Budi Norman, yaitu sekitar tanggal 2 mungkin kami lupa bulan berikutnya, dan menyatakan bahwa beliau ingin PT kita yaitu Jambong untuk menyuplai ayam dan ikan tersebut, yaitu pertemuan dan ikan di Cibubur pada waktu itu, Pak. Ya. Dan dengan demikianlah terjadilah. Kemudian kami kerjasama dengan perusahaan BDS, tetapi waktu itu kami meminta untuk membuat MOU kerjasama antara Jambong dengan PT BDS. Tapi Pak Yanuar mengatakan tidak dulu, kami akan memberikan PO saja. Kami akan melihat dulu, kalau Bapak sudah mengirim 2-3 kali lancar, baru akan dibuatkan kerjasama tersebut. Itu pernyataan dari Pak Yanuar. Karena kami percaya bahwa memang ini adalah program pemerintah dan arahan dari Bapak Bupati, maka kami ikuti. Kami yakin bahwa program ini betul. Sehingga terjadilah kami mengirimkan ayam pertama kali, yaitu pada tanggalnya ada catatannya di sana, yaitu 40 ton pertama. Ya, karena Pak Yanuar membuatkan PO yang kepada kami kirimkan 40 ton pertama. Nah, di dalam pertemuan yang kedua tersebut, Pak Yanuar itu memperkenalkan stafnya, namanya Pak Salid. Pak Salid itu adalah sebagai kunci yang harus dihadirkan di sini. Pak Salid tersebut yang kemudian menjadi point of contact kami selama kami berbisnis. Karena Pak Salid tersebut yang menentukan rumah pemotongan ayam di mana yang harus kami beli ayamnya. Pak Salid tersebut yang memberikan PO-nya dengan kami dengan harga ayam yang kami beli dan harga ayam yang akan kami jual dengan BDS, itu Pak Salid yang menentukan. Nah, selama proses tersebut, Pak Salid juga yang memerintahkan kami untuk berkirim, tempatnya itu ada di lapangan Keramat Jati, dan di sana adalah Pak Putra yang disampaikan Pak Salid sebagai penerima. Dia orang lapangan dari PT BDS. Pak Putra inilah yang menerima ayam kami. Kemudian Pak Putra ini juga yang membuat BAST serah terima, dan kemudian sampai di situlah artinya kerjasama kami dengan BDS. Tidak lama dengan tersebut, dalam perjanjian disampaikan Pak Yanuar kepada kami bahwa pembayaran itu akan dibayar selama 45 hari, atau dengan kata lain 7 minggu baru akan dibayar. Jadi artinya setelah BAST kami terima yang dibuat oleh Putra, maka 7 minggu ke depan kami akan menerima pembayaran dari PT BDS. Itu yang pertama. Tetapi sebelum 1 minggu lagi, kata Pak Yanuar harus setiap minggu mengirim. Tapi belum masuk 1 minggu, atau tepat baru 1 minggu, Pak Yanuar minta lagi kirim, yaitu sejumlah 10 atau 40 ton. Kami bilang tidak Pak, saya kirim 10 ton dulu, karena kalian akan ada pembayarannya. Kami kirim 10 ton lagi dengan proses yang sama. Dan demikian juga Pak Salid menunjuk RPA atau tempat pemotongan alam yang kami beli ayamnya. Pak Salid yang menunjuk. Kemudian baru beberapa hari Pak Yanuar telepon lagi, Pak minta 10 ton lagi karena masih kurang ininya kuotanya. Kami kirim lagi, jadi ada 40 ton kami kirim tersebut. Belum lama, baru berselang berapa hari, saya ingat hari itu hari Jumat, Pak Yanuar bilang, Pak minta 150 ton. Dia bilang, saya pikir 150 ton uangnya cukup banyak. Sehingga saya bilang, Pak ini hari Jumat, besok Sabtu dan Minggu bank tutup, uangnya tidak mungkin kami bisa cari untuk membayar itu. Dia bilang, kalau Bapak tidak mampu, katanya 50 ton tidak apa-apa Pak, gitu Pak. Karena tawaran yang mendesak, karena kami sedikit diancam, seolah-olah kalau kami melanggar, maka tidak akan diteruskan kerjasama ini, maka kami berusaha mencari partner. Ketemulah partner teman kami yang memperkenalkan seorang ibu, ya, namanya Ibu Saidah. Kemudian bertemulah kami di Cibubur. Ibu Saidah bilang, Bapak kirim kemana? Kami bilang, kami sampaikan kirim ke BDS. Dia bilang, Bapak stop, jangan kirim ke BDS. Saya ditipu oleh Haji Kasam 123 miliar. Ditunjukkan ada cek 130 miliar di depan kami, sudah disiapkan. Saya melihat itu sangat terkejut saya bilang, Bu, Pak, saya kan tidak kirim ke Kasam karena saya tidak kenal siapa Kasam, karena saya kirim ke BDS. Dia bilang, iya, tapi BDS tersebut kerjasama dengan Kasam atau Cahaya Persebaya. Besoknya
hari Senin saya telepon Yanuar ketemu dengan saya. Saya ketemu dengan Yanuar di Hotel Pacific Place di sana jam 9 pagi. Saya jelaskan pertemuan saya tersebut dengan Yanuar Budi Norman, tetapi Pak Yanuar Budi Norman ketika mendengar cerita saya tidak sedikit pun terkejut, tidak sedikit pun was-was. Dengan tenang dia mengatakan, wah saya tidak tahu itu, tidak ada itu. Seharusnya dia terkejut, karena itu nama baik BDS itu diperjualbelikan sama orang. Di situ saya jadi curiga, saya tidak mau lagi berkirim dengan Pak Yanuar. Stop Pak, saya tidak akan mau kirim lagi ke Bapak. Saya akan tunggu Bapak membayar saya 7 minggu ke depan. Baik, jika terputus. Tetapi 2 minggu ke depan Pak Yanuar telepon saya lagi. Pak Faisal, kalau Pak Faisal ingin meneruskan, tidak percaya, Bapak langsung kirim saja ke Haji Custom. Dia akan bayar lebih tinggi, bayar pajak cek dan lain sebagainya. Dirayunya saya. Dan Bapak akan didampingin oleh adik saya namanya Iksan. Dia direktur perusahaan RNB yang mendampingi Bapak. Saya tertarik Pak, saya ingin tahu dulu siapa sih Haji Custom ini. Terjadilah pertemuan kami dengan Haji Custom di Hotel Akut. Haji Custom itu didampingin oleh si Iksan, adiknya si Yanuar. Di sana dia merayu saya, meyakinkan saya akan bayar pasti, dia bilang. Dan Iksan menyampaikan, saya jaminan Pak, kalau si Custom tidak bayar, maka Bapak tangkap saya akan mencoba untuk mengejar. Itu yang disampaikan Iksan. Iksan harus jadi saksi, itu fotonya. Ya, si Iksan baju biru, dia harus jadi saksi didirikan di sini. Dia yang membuat saya jadi, yang menjamin saya untuk kerjasama tersebut. Nah kemudian terjadilah kerjasama lagi dengan perjanjian. Dan tambah satu lagi, kalau dia terlambat membayar, maka dia akan berani membayar keterlambatan tersebut 1% satu hari. Itu dijanjikan Haji Custom kepada saya. Di tanda tangan di atas materai. Dan dia tahu status saya, dan dia mengatakan yakin Pak akan bayar. Tapi berikutnya dia minta 20 ton, kirim lagi 10 ton, jadi 30 ton saya kirim. Jadi total semuanya dengan BDS pada 90 ton. Sama juga pada akhirnya kerja saya sama saya dengan BDS tidak dibayar sampai saat ini. Kerja sama saya dengan Custom juga tidak dibayar sampai saat ini. Ada tambahan satu lagi Pak. Selain ayam, Pak Budi Norman juga meminta ikan kepada kami, ikan kebun. Dengan kondisi ikan yang sudah dibelek, dikeluarkan insangnya dan bersih. 1 kilo ikan itu jumlahnya 5. Dan itu ikan yang kualitasnya yang bagus. Dia minta 8 ton untuk ketahanan pangan. Karena Pak Budi Norman sudah membantu saya dalam bisnis ayam, saya pikir tidak ada salahnya saya bantu dia, walaupun tidak ada untungnya. Untungnya sangat tipis sekali. Karena untuk memproses ikan seperti itu butuh biaya yang besar. Artinya kami siapkan 8 ton. Pertama kali Pak Yanuar Budi Norman mengatakan bahwa ikan ini untuk ketahanan pangan. Maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Bandung itu menelpon kami juga agar ikan-ikan tersebut dikirim ke kecamatan-kecamatan dan kepala desa. Tanggal 3 Oktober pertama kali kami kirimkan ikan kami sejumlah lebih kurang 3 ton lebih dengan menggunakan termoking menuju kecamatan Pekalengan atau kecamatan. Di sana tanggal 3 Oktober perlu dicatat Bapak JBU, itu pada saat itu adalah pilkada, ya, pada saat pilkada 3 Oktober karena Novembernya ada pencoblosan, ya. Pada saat itu tidak boleh membagikan sembako. Tapi karena kami tahu Bapak Bupati pada saat itu lagi mencalon, kemudian pada itu lagi pilkada, maka kami dukung, tidak apa-apa. Yang penting Pak Bupati betul kan? Itu. Yang penting Pak Bupati itu jadi Bupati. Dari baiknya kami itu mensupport tersebut. Diperagakanlah di foto-foto masyarakat menerima itu. Dari pagi sampai sore hari 3,5 ton kami bagikan. Itu ada foto-fotonya di sana. Nah kemudian setelah itu tanggal 7 Oktobernya minta lagi. Kami kirimkan lagi, sama kami antar ke masyarakat. Masyarakat dengan senang menerimanya. Dan foto-foto kami yakin itu adalah untuk pilkada. Tidak apa, kami dukung. Tetapi faktanya juga tidak dibayar sampai dengan 1 tahun berikutnya. Agustus lebih kurang 2025 itu baru dibayar setelah heboh-heboh viral. Nah itu ada apa? Ya, jadi itulah artinya 10 menit dari penjelasan awal saya bagaimana saya mulai bekerjasama dengan dengan BDS sampai dengan kami mengirimkan barang-barang kami. Dan Pak Yanuar Budi Norman berkali-kali membuat janji-janji kepada kami, ada di dalam laporan kami, berpuluh-puluh kali membuat janji dengan kami, tidak mau menjadi ingin membayar tapi tidak pernah membayar, berkali-kali. Dan kami sudah melihat bahwa ini bukan bisnis, ini adalah penipuan, bukan bisnis. Karena janjinya ketahanan pangan, buktinya tidak ada namanya ketahanan pangan. Katanya itu akan dibuat pabrik bakso oleh Custom. Kami datang ke sana, tidak ada yang namanya pabrik bakso. Itu bangunan kosong, cuma ada kuali besar, tidak ada apa-apa. Dan itu tidak ada sama sekali. Dan kami yakin sekali ini bukan bisnis, dan ini adalah pembohongan.
suatu saat Haji Kastam pernah ketangkap di Polres Sukabumi Kota, ya. Waktu itu saya lupa tanggalnya 13 September kalau nggak salah, bulan puasa 2025. Saya muncul ke sana. Saya ketemu dengan Kastam, seizin dari Kapolres. Saya temui dia, dan saya didampingi 2 orang polisi yang mendampingi saya, reskrim dari Polres tersebut. Kemudian Pak Aceh Fikri dengan istrinya, dan saya juga, dan dengan Pak Iswan Sustiswan. Ada 6 orang yang menyaksikan saya. Saya tanya dengan Haji Kastam, kenapa kamu tidak bayar ke BDS, ya, sehingga BDS tidak bayar pada kami? Jawaban Haji Kastam pada waktu itu disaksikan oleh polisi dan semua, saya sudah membayar, mentransfer ke BDS berkali-kali Pak. Terakhir saya transfer ke BDS bulan Oktober 2024, kalau 24 pada waktu itu sebesar 50 miliar, dia bilang begitu. Saya berpendapat pada waktu itu berarti yang bermain-main ini siapa? Gitu. Kalau pengakuan demikian. Terus saya sampaikan, kami juga dapat informasi bahwa Kastam, kamu ketika menerima ayam dari BDS, kamu jual lagi dengan harga lebih murah karena kami ketemu dengan penampungnya dan nomor rekening penampung yang kamu transfer uangnya, dia transfer uangnya dan sebagainya. Dia mengaku, Haji Kastam mengaku, mengatakan benar Pak, saya jual dengan harga lebih murah, tetapi atas sepengetahuan Bu Januar Budi Norman. Dan hasilnya kami berbagi dengan Januar Budi Norman. Di situ kami melihat ini bukan bisnis, ini sudah kejahatan kooperasi yang dilakukan secara bersama-sama antara Cahaya Produsen Raya dengan PT BDS. Sementara itu, baca saya. Lalu di dalam BAP Bapak, Pak, izin mengingatkan kembali BAP 17, BAP nomor 17. Bapak bertemu dengan Kastam di Polres Sukabumi, Pak ya? Betul, Pak. Kata Pak Kastam, di Oktober 2024, kalau di keterangan Bapak, dia sudah membayarkan sebesar 24 miliar. Atau Bapak mau bilang 50 miliar? Oke, 24 miliar, ya. Lebih kurang seperti itu, ya. Saya salah mungkin. Tapi dia sudah menyatakan dia membayar ke BDS. Artinya, itu yang terakhir. Artinya berkali-kali dia mengirim atau mentransfer uang ke BDS. Pengakuan dia seperti itu. Dan disaksikan oleh kepolisian. Nah, kemudian atas pertemuan Bapak itu dengan Pak Kastam, katanya dia ada kasih 3 rumah ya, yang dikatakan punya dia. Gimana? Baik, jadi dia sempat menawarkan saya 3 rumah miliknya dia, itu sebagai jaminan. Wah, saya senang sekali, Pak. Tetapi setelah saya dalami, itu bukan rumah miliknya dia, itu rumah kredit di bank bermasalah. Kalau kita ambil itu, berarti kita lebih merugi lagi. Berarti di hadapan polisi pun, di kantor Polres, dia masih bisa berbohong dengan saya. Jadi memang kebanggaan orang, ya. Dia berbohong dan tidak ada itu. Dan itu adalah rumah yang dikredit, yang dibeli sama dia dan masih kredit di bank. Dan disita oleh bank sekarang rumah itu. Oh. Lalu kan sehubungan dengan masalah ini ya, bukan dengan latar belakang Bapak ya, TNI. Bapak sudah melakukan pemeriksaan pabrik dia, ternyata bukan punya dia, malah bermasalah tanahnya ya, sebagaimana dari Bapak. Kalau kantor dia Pak, sebenarnya kantornya Pak Kastam ini di mana sih Pak? Saya tidak pernah menemukan kantornya, Pak. Yang kita tahu dia punya gerai-gerai, namanya frozen food seafood tersebut. Katanya kantornya itu alamatnya di komplek TNI AD Angkatan Darat, ada kesehatan di sebelah itu. Di sebelah lapangan Keramat Jati, di tempat kita menyerahkan barang. Kami datang ke sana, kami temuin komandannya, kami temui semua orang di sana. Dia bilang, Pak Kastam itu hanya titip mobil di sana, ya. Dan kebetulan karena ada lapangan bola kaki, dia membina anak-anak main bola kaki di sana. Jadi tidak ada satupun bukti dia punya kantor di sana. Itu salah satu cara dia buat menakut-nakutin orang, seolah-olah dia di backup oleh TNI. Itu salah satu. Yang Bapak maksud kios yang di Kodiklat TNI itu Pak ya? Ini izin kami pernah ke sana juga. Di depan Pak, bukan di kios, di depan Kodiklat TNI. Iya. Dari rumah sakit itu dia. Iya. Ternyata kiosnya pun sudah habis disewa ya. Iya, itu. Tidak ada Pak. Jadi TNI tidak pernah menyewakan kios untuk berbisnis, tidak ada Pak. Tidak ada. Dia mengaku tidak ada. Bukan Kastam hanya menitipkan mobilnya, gitu. Jadi gerai yang kami masuk itu di depannya balai kesehatannya Angkatan Darat itu. Kalau di dalam, karena ketika kesehatannya tidak ada, dia tidak mengakui Angkatan Darat. Jadi kantor tidak ada, pabrik tidak ada. Kemudian kalau mengenai backgroundnya beliau kan beliau pernah bermasalah di Polres Sukabumi ya. Bapak ada pernah mengecek latar belakang dia bahwa pernah dihukum sebelumnya? Iya Pak, jadi kita semua bisa melihat latar belakangnya beliau. Di Google pun bisa lihat. Beliau ini udah berapa kali ditahan karena beberapa kasus, ya. Kebetulan dia memperkenalkan saya pada waktu di Polres itu kepada orang keuangannya dia. Ketika dia menawarkan rumahnya, saya bilang siapa yang mengurus itu? Ada orang keuangan saya namanya Pak Muklis. Ya, Pak Muklis harus dipanggil Pak sebagai saksi.
Saya temui Pak Muklis baik-baik. Saya bilang, Pak, Bapak orang keuangannya Pak Kastam. Oh, enggak Pak, nggak ada hubungan. Saya juga ada orang bekerja di salah satu korban Kastam yang kena hutang 26 miliar kalau seperti itu, yang akunya begitu. Dan Pak Muklis menceritakan dengan saya bagaimana kejadian-kejadian rapat-rapat yang pernah diajak oleh Kastam dengan Yanuar Budi Morman ketika merencanakan penipuan ini. Jadi Pak Muklis harus panggil Pak. Ya, dia Pak Muklis cerita dengan saya. Tapi ketika dia menasihati Kastam jangan lagi berbuat begitu karena sudah pernah melakukan kejahatan di penjara, akhirnya Pak Yanuar dengan teman-temannya mengusir Pak Muklis tidak boleh ikut lagi rapat. Tapi Pak Muklis sempat kita rayu dan dia menjelaskan seperti itu saya. Pak Muklis harus dipanggil sebagai saksi. Itu ya, Pak. Ya. Kemudian menegaskan kembali Pak ya. Jadi pada waktu Bapak diturutan di Agustus, kemudian rentetan September ada PO dari PT BDS pada Bapak sama sekali nggak pernah disampaikan oleh Pak Yanuar ya atau Bu Novi bahwa sebenarnya komisaris sudah melarang PT BDS untuk melakukan PO kepada PT BDS. Tidak ada Pak. Bahkan bulan September itu Ibu Novi datang ke kami seperti kami jelaskan tadi atas perintah Bupati. Tidak mungkin Ibu Novi datang ke kantor kami kalau tidak berdasarkan surat yang kami kirim ke Bupati. Artinya ada disposisi surat Bupati kepada bawahan BDS untuk berkunjung ke tempat kami. Itu bukti bahwa sebenarnya surat itu perlu keberadaannya perlu dikaji ulang, dilihat. Lalu penegasan lagi, Pak Yanuar pernah merekomendasikan Bapak nggak supaya langsung melakukan kegiatan usaha kepada Pak Kastam? Ada Pak, itu ada auto WA-nya, dan saya masuk ke sana. Berkali-kali Yanuar merayu saya berkali-kali, Bapak langsung aja ke Kastam. Kastam ini orangnya akan dibayar lebih tinggi, dia membayar pakai cek segala macam. Yang terakhir, adik saya Iksan akan mendampingi Bapak sebagai jaminan. Yang saya ceritakan tadi Pak, ketemu saya dengan Kastam, Iksan ada di sana, dia menjamin buat pernyataan di atas materai, Bapak kerjasama dengan Kastam, saya sebagai penjamin. Tugas saya adalah untuk menagih kalau seandainya Kastam tidak bayar, tapi kemudian menghilang juga, menghilang si Iksan. Jadi ini penipuan. Jadi saya jelas antara Kastam dengan Yanuar ini kerjasama untuk menipu. Uangnya kemana yang harus dicari sekarang? Lalu sehubungan dengan nama Salib yang Bapak sampaikan ya Pak ya. Ya. Ada orang BDS, pegawai BDS yang namanya Susalib. Dia bekerja di bagian pengadaan. Apakah yang Bapak maksud itu Pak Susalib atau? Dia bekerjanya ya betul, Susalib itu mungkin. Orangnya tinggi Pak. Ya tinggi. Nomor teleponnya juga ada, tapi sekarang tidak bisa dihubungin lagi. Dia kunci dari semua kegiatan bisnis ini. Karena dia yang memperkenalkan saya dengan Putra, dia yang menunjuk saya juga kepada FP Amanah untuk membeli ayam. Dan setiap kali PO yang saya terima itu dari Salib. PO yang saya terima dari Salib. Sekarang dia menghilang Pak. Nah, Kami cari. sehubungan dengan penyerahan ayamnya, Bapak lakukan di lapangan Hek ya Pak ya? Betul. Di lapangan Hek ada siapa Pak dari PT BDS? Dari PT BDS itu ada Putra. Putra ada juga yang namanya Wahyu. Ya. Mereka berdua itulah yang menemukan ada staff-staff yang lain termasuk kuli-kuli juga. Ya. Dan Pak Salib menyampaikan kepada saya setiap 10 ton barang yang kami kirim harus mengasih uang 150.000 kepada Putra. Jadi setiap kami kirim Putra ini yang membuat BAST, dan ternyata BAST serah terima barang tersebut plat nomor mobil yang ditulisnya pun itu salah-salah. Jadi tidak ditemukan, kadang-kadang tidak cocok. Dan saya yakin beberapa teman juga demikian bahwa itu adalah palsu. Dan itu yang bertanggung jawab menulis atau mencatat itu Pak Putra dan Pak Putra, karena ada tangan Putra. Ya, ada buktinya, ada tangan Putra yang menulis itu. Nah, atas perintah siapa atau rekomendasi siapa si ayam ini dikirimkan di lapangan Hek? Atas perintah daripada Pak Salib. Pak Salib, ya, Pak Salib menjelaskan kepada kami. Karena Pak Yanuar mengatakan Pak Faisal semua urusan dengan Pak Salib. Dan makanya saya bilang Pak Salib itu ada kuncinya, harus dipanggil sebagai saksi dia. Ya. Nah, ini mohon penegasan lagi. Menurut Bapak, ada pembicaraan antara Pak Yanuar dengan Pak Kastam agar menjual ayam BLD-nya kalau di KP Bapak dengan harga 31.000 ya, dengan harga murah. Saya tidak menyebut harga lebih murah. Harga, ya. Kenapa itu Pak? Kok buat apa sih dijual harga bukannya akan rugi gitu? Pertanyaan itu jangan dengan saya Pak. Kalau saya sih maunya kan tidak demikian. Ya. Karena janjian dengan saya itu buat ketahanan pangan. Apa yang dilakukan? Ini ayam mau dibuat dulu bakso dan makanan frozen yang nanti akan dijual di masyarakat Kabupaten Bandung. Kalau dia jual lebih murah, itu berarti akal-akalannya dia. Dan dia harus dicari tahu.
Nah, Bapak dengar omongan itu dari Pak Kasam atau dari Pak Yanuar? Dari Pak Kasam. Pak Kasam. Pak Kasam. Teman-teman juga sebelum saya tanya sama Pak Kasam, teman-teman setelah kita bertemu semua pengusaha ini mencari tahu apa penyebabnya. Ketemulah salah satunya yaitu bahwa ayam itu dijual lebih murah. Karena penampungnya di Bekasi kita ketemu orangnya dan termasuk transfer uang dia kepada Kasam itu ada di situ. Maka di situ kita kembangkan bahwa ayam itu ternyata dijual lebih murah. Nah, pendengaran Bapak itu sudah kesepakatan antara Pak Kasam dengan Pak Yanuar gitu ya. Pengakuan Kasam demikian disaksikan semua yang kami hadir di situ. Itu ya. Kemudian juga kami perlu penegasan lagi keterangan Bapak di BAP tambahan. Ada di sini yang perlu penegasan di BAP Bapak tanggal 21 April 2026. Di sini Bapak menyampaikan bahwa ada Bapak pernah bertemu dengan ajudan bupati, Pak ya? Ada pernah Pak? Dengan ajudan bupati pernah? Terus keterangan Di sini. bukan saya ya. Oh ini nomor 1 dulu. Kasus ini terjadi bulan Mei 2024 sampai dengan Oktober 2024. Pada tanggal 27 November 2024 dilakukan pencoblosan pilkada di Kota Bandung dan daerah lainnya secara serentak. Nah, di sini ada Bapak menyampaikan bahwa Pak Yanuar pernah menjawab selaku Dirut PT kepada Bapak bahwa aliran uang yang digunakan untuk pilkada Kabupaten Bandung tahun 2024 untuk membiayai Cagup Dadang Supriyatna. Di sini Bapak menyampaikan itu. Bapak pernah dengar langsung Pak Yanuar menyampaikan itu, Pak? Itu berita dari saksi yang lain. Ya, jadi setelah kami ketemu, kami mencerna, salah satu saksi menyampaikan kepada saya bahwa dia ketemu langsung dengan Pak Dadang dan bicara langsung dengan Yanuar Budi Norman. Yang disampaikan seperti yang di sini. Itu ya. Itu yang ke satu. Kemudian yang nomor 2 sudah Bapak terangkan bahwa Pak Bupati memerintahkan Ibu Novianti. Kemudian nomor 3 Saudara Yanuar Budi Norman selaku Dirut BDS pernah menyampaikan secara lisan kepada saya berkali-kali bahwa uang hasil bisnis POD ini digunakan untuk mendukung kegiatan Bupati Dadang Supriyatna. Pada waktu saya menganggap hal ini wajar karena pada saat itu belum ada masalah. Ada Pak Yanuar menyampaikan kepada Bapak berkali-kali secara lisan mengenai hal itu, Pak? Bukan kepada saya, tetapi kepada yang lain, bukan pada saya. Yang dari vendor yang lain ya. Vendor yang lain. Vendor yang lain. Kemudian di sini juga ada Bapak juga pernah menerangkan bahwa Bupati Dadang Supriyatna pernah menawarkan proyek kepada perusahaan untuk mengganti kerugian para vendor. Pernah ada informasi yang nyampe kepada Bapak bahwa ada ditawarkan proyek, Pak? Ya, itu dari vendor yang lain. Dari vendor yang lain. Dari vendor yang lain ya. Kemudian di nomor 8 Pak Kasta bisa kontrol ini sudah. Pada waktu Pak Yanuar bertemu Bapak, ada dokumen-dokumen yang disampaikan misalnya mengenai profil PTPDS atau misalnya anggaran dasar PTPDS bahwa kami ini perusahaan daerah, bahwa transaksi Bapak nanti akan dijamin oleh dengan APBD. Di awal tidak, Pak. Dia hanya menyampaikan saja, tetapi kami mencoba meyakinkan itu lewat ketemu Bupati langsung pada waktu itu. Makanya kami niat ketemu Bupati untuk silaturahmi sekaligus meyakinkan apa benar usaha daerahnya beliau, apa benar itu adalah programnya dia. Tetapi sebelum kami menjawab pendapat tersebut, Ibu Novianti itu datang ke kantor kami atas arahan Bapak Bupati. Jadi kami yakin di situ bahwa benar bahwa perusahaan ini, dan kami juga dapat membuka karena secara umum BDS itu bisa dibuka di Google, Pak. Dan kami baca di sana pengalaman kerjanya. Dan kemudian ada surat pesanan, ada beberapa surat pesanan nanti kami akan lihatkan di depan yang mulia majelis. Surat pesanannya yang tanda tangan Pak Yanuar langsung, Pak ya? Iya. Pesan kepada Bapak Iya. ya. Kemudian ada barang CD, Pak. Ini ada rekaman yang Bapak sampaikan kepada kami, Pak ya? Ya, itu rekaman betul, Pak. Bukan kami tadi. Jambong ya, Pak? Iya. Jadi saya agak lupa itu. Itu ya, ada Ya, barang. foto-foto kali, Pak. Itu foto-foto ya. Kami juga bawa sebagian foto yang ada di sini. Jadi total yang belum dilaksanakan sehingga menimbulkan tagihan kepada PTPDS berapa, Pak? Dari perusahaan baru, Pak? Pak, jadi modal dasarnya lebih kurang 4, sekian. Karena saya kan dijebak, Pak. Yang pertama dalam BDX itu kalau nggak salah 2, sekian. Kemudian saya disuruh BDS ke KJ Custom juga
kena 1, sekian, totalnya itu 4, sekian Pak. Tapi tadinya totalnya dengan ikan itu 4,5 sekian. Saya lupa hitungan pasti, ada di situ Pak, rinciannya. Gitu, ya. Sebagaimana Jadi kami menganggap walaupun kami kena haji custom, tapi dia bertanggung jawab karena dia menjaminkan dirinya bahwa sebagai jaminan untuk kami berbisnis dengan custom tersebut. Jadi kami totalnya 4, sekian. ya, jadi dokumennya sesuai Ya, Pak, tapi itu belum termasuk dengan kerugian Pak selama 2 tahun yang kami alami. Ada kerugian. Karena dari haji custom sendiri, dia membuat perjanjian dengan saya 1 hari itu 1%. Dan itu berkembang terus sampai sekarang. Ada perjanjiannya di atas materai ditandatangani oleh haji custom dengan saya. Surat pernyataan ini ada Pak? Itu pernyataan itu dibuat oleh Januar Budi Norman. Januar Budi Norman pernah ketemu dengan saya karena sudah berkali-kali menipu, tidak bertepat janji. Saya temui, Pak, Bapak harus punya jaminan pada saya bahwa Bapak akan bayar. Akhirnya dia menulis pakai tangannya sendiri. Dia akan menjaminkan rumahnya apabila tidak bayar. Itu kan tulisan tangannya sendiri. Di alamannya dari situ. Ditandakan oleh Januar Budi Norman, ada saksinya. Itu dilanggar oleh dia. Jadi dia menipu lagi dengan cara seperti itu di atas materai. Kemudian saya temukan lagi, membuat lagi surat perjanjian. Dia setuju, didampingin oleh pengacaranya yang namanya Pak Rahmat. Ikut tanda tangan di situ Pak Rahmat. Pak Rahmat mengatakan pengacaranya, Pak Faisal saya jamin pasti akan dibayar dan dia akan mencairkan uang 1 miliar kalau nggak salah itu. Pak Rahmat juga tidak tanggung jawab di situ Pak pengacaranya, menghilang. Saya tagih malah saya dimaki-maki dengan dia. Ada apa? Rumah yang di klaster Apexa Citra Grand ya Pak ya? Iya, saya pernah datang karena dia janji kalau nggak salah itu terakhir akhir April 2025. Tanggal 1 Mei kita datang ke sana, penagih. Dia teriak-teriak lebih hebat dari kita. Mana janjinya? Dia teriak-teriak mengatakan tidak bisa dilelang, harus lewat pengadilan segala macam. Loh, saya bukan mau minta mana jaminan kamu? Saya juga nggak mau mas kamu ngapain? Tapi karena uang saya sudah hilang, saya minta kamu jaminkan dengan saya. Dia menghindar dengan segala macam cara dia menghindar. Jadi dari 2 surat pernyataan ini 0 Pak ya? Tidak ada. Jadi tidak ada satupun surat perjanjian yang dibuat dari dia, mulai dari PO, kemudian surat dia membayar segala macam, semua dilanggar. Karena saya anggap ini bukan bisnis Pak, ini penipuan Pak. Dan lebih menggerikan lagi, ketika saya janji, dia janji, kemudian saya tagih, jawabnya Pak, Bapak lapor saja. Sudah diarahkan Pak, ke yang sekarang ini sudah diarahkan. Ini bagian skenario Pak, bagian skenario nih. Sudah diarahkan, kamu nanti ke pengadilan ya tuh nanti yang mungkin mau maaf saya sampai begitu. Buktinya seperti ini sekarang. Ini bisnis Pak, jelas kita ada perjanjian, ada uang yang diserahkan. Tetapi kok diarahkan suruh laporan? Apa? Yang hal-hal yang ada di pikiran Bapak tuangkan dalam barang bukti untuk skema itu Pak ya? Ya itu salah satunya Pak. Tapi teman-teman lain juga ada skema lebih lengkap lagi. Penipuannya pidananya banyak di sini. Dilanjutkan rekan kami. Pak saksi ya Pak Faisal. Pak Faisal pada saat awal mula kerjasama dengan BDS itu kan ada payung hukumnya ya. Artinya ada perjanjian kerjasamanya. Bapak ingat pada saat Bapak melakukan penandatanganan SPK itu kira-kira bulan berapa? Baik, saya sampaikan di awal tadi, mohon maaf, tidak membuat perjanjian kerjasama. Itu hebatnya dia. Dia merayu saya, Pak Faisal cukup dengan PO saja Pak. Nanti setelah 3 kali Bapak lancar mengirim, baru kita buat perjanjian. Oke. Seperti itu. Jadi kedepannya nggak ada? Tidak ada. Memang sudah mau nipu Pak. Oke. Nah, kerugian Bapak itu kan sekitar 4 miliar lebih ya ditambah Betul. dengan kerugian yang transaksi dengan haji kasta. Ya. Itu dari berapa kali transaksi Pak? Dari berapa kali pengiriman ayam boneless? Dengan BDS 3 kali, 3 kali. dengan haji kasta 2 kali. Itu ayam. Ikan 2 kali dan 3 kali ikan. 3 kali pengiriman. Jadi selama berapa tadi? 3 kali pengirimannya? Ya, ayam dengan BDS itu 3 kali pengiriman, 40 ton, 10 ton, 10 ton. Kemudian dengan haji kasta 2 kali, 20 ton dan 10 ton. Kemudian ikan juga terpisah Pak. Ikan itu 3 kali kirim. Ya. Nah pertanyaan saya khusus BLD Pak ya. Ya. Jadi Bapak mengatakan bahwa 3 kali pengiriman. Nah itu kan ada TOP Pak ya. Ada term of payment-nya itu diatur berapa lama? 45 hari Pak, 7 minggu. 45 hari. 45 hari, betul. Transaksi pertama belum sampai pembayaran udah kirim lagi. Sudah kirim lagi. Belum pembayaran yang kedua udah kirim Sudah kirim lagi. 3 kali. Itu total waktunya sekitar 7 mingguan. Iya, jadi ini Pak. Dia mau menjebak kita sampai 7 minggu tersebut, setiap minggu kirim. Itu teman-teman kena sampai puluhan miliar. Untungnya saya, begitu dia minta yang keempat kali, yang 100 ton, saya tidak punya biaya sebesar itu. Saya ajak teman-teman kerjasama dengan saya. Ternyata teman yang pernah kerjasama dengan dia itu menyatakan tidak usah dilanjutkan.
karena dia kena 123 miliar yang belum dibayar oleh Perkasa. Makanya saya stop. Makanya saya hanya kena sampai perkembangan 5. Jadi Januari ini meyakinkan ke Bapak bahwa TOP yang disepakati sekitar 45 hari. 45 hari. Iya, Bapak jadi tanya kenapa pembayarannya harus 45 hari? Itu kan kalau seperti itu kan dia bisa menunda pembayaran dan mengulur waktu Iya, Pak. kewajiban. Saya orang bisnis, Pak. Saya pernah TOP 3 bulan pun sudah ada. Iya. 45 hari kalau menurut saya itu termasuk bagus, Pak. Dan keuntungan seperti itu. Ya. Berapa keuntungan yang ditawarkan? Bervariasi, Pak. Jadi selisih harga itu dia membeli dari kita lebih kurang harganya per kilo itu 41.000 dan kita diarahkan ke RPA dengan membeli harga lebih kurang 36.000. Jadi untungnya sekitar 5.000 atau 5.000 atau 6.000 per kilogram. Gitu. Jadi RPA pun sudah diarahkan ya? Sudah diarahkan, Pak. Diarahkan dari Pak Susalit itu? Iya. 2 RPH. Betul, 3 RPA. 3 RPH. Iya, Bapak aja, ada. Bapak, saya ingat Bapak. Saya ada Udahas, kemudian ada yang punya Sifarik dan satu lagi ada yang punya siapa itu? Yang diarahkan oleh Seputra. Oke. Nah, itu kan pada saat prosesnya Pak ya. Tadi saya menarik sekali, Bapak menjelaskan kan sebelum Bapak terjun ke bisnis ayam beli itu kan ketemu dengan saudara Nopi. Iya. Awalnya makan nggak tahu Pak ya dengan Nopi. Nah, Bapak tahu bahwa ada kerjasama dengan BUMD, dengan BDS ini awalnya dari mana? Kita dengar berita, Pak. Jadi orang bisnis itu dapat kabar-kabar burung, ya kan? Ketika mendengar berita tersebut, saya tidak langsung percaya, Pak. Saya ingin membuktikan apakah benar Kabupaten Bandung itu punya usaha daerah dan lain-lain itu. Bapak udah jelaskan dari awal. Sudah saya jelaskan di awal. Sudah dari awal, biar efisiensi waktunya. Ya. Terus yang kedua ini Pak, kan itu untuk proyek ketahanan pangan, Betul. ya kan? Setahu Bapak, ayam BLD itu diolah untuk apa? Ya itu, katanya ketahanan pangan, Pak. Itu yang menarik kita untuk ikut kerjasama bisnis ini. Ternyata sama sekali tidak untuk ketahanan pangan. Karena penjelasan dari Januar itu nanti akan diubah menjadi bakso ayam ini. Kemudian makanan frozen yang diolah oleh yang kasar tadi. Ternyata tidak. Makanan olahan ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk masyarakat Kabupaten Bandung katanya. Artinya dikirim ke BDS lah ya? Ya kita kirimnya ke BDS selesai. Oke. Kita kirim ke BDS karena kerjasama kita dengan BDS titik itu saja. Oke. Oh, yang saya ingin Bapak perjelas dari program ketahanan pangan ini kan produk yang dihasilkan ini ada bakso, ada sosis, itu Pak ya? Yang saya tidak tahu itu, Tidak tahu. tidak tahu. Itu bukan urusan saya, urusannya BDS dengan sana. Ya. Saya dengar kabar penjelasan begitu. Yang jelas hubungan bisnis saya dengan BDS titik karena PO dari dia yang bayar saya, bukan yang lain-lain. Artinya Bapak tahu nggak kalau misalkan terkait ayam bele ini yang diproduksi katanya si Kastam, katanya si Anwar ini untuk sosis, untuk bakso, untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Setahu Bapak ada nggak itu produk? Tidak tahu. Itu bukan urusan saya, Pak. Sekali lagi bukan urusan saya. Saya orang bisnis akan melihat siapa yang membayar saya, bagaimana transaksi saya, PO itu. Hanya itu saja. Urusan ke belakang ceritanya sampai tinggi lagi itu urusannya dia, Pak. Kita bisnis seperti itu, Pak. Pak Faisal, tadi kan Bapak bilang diarahkan oleh Pak Salit untuk memilih RPA. Nah, Ya. setelah itu belum dijelaskan, Bapak belum menjelaskan terkait bagaimana pengiriman ayam dari RPA ini sampai ke BDS, setelah itu BDS ke program. Iya, jadi gini, Pak. Saya waktu itu, Sini aja, Pak. mohon maaf. Jadi saya pada waktu itu diarahkan ke UD Khas namanya, ya. Pemiliknya Pak Hendro namanya. Saya telepon Pak Hendro, saya ketemu dengan dia. Ada tanggal catatannya hari itu di Warung Padang. Saya tuh meyakinkan. Pertama, saya bilang Pak Hendro punya kantor di mana? Dia menjelaskan kantornya di suatu tempat, di tempat apa namanya itu seperti gudang pendingin itu, Pak. Saya ke sana, tapi Pak Hendro-nya terlambat. Saya datang ke sana dan ketemu dengan penjaga, katanya ini oke, saya yakin. Kemudian setelah itu ketemu dengan Pak Hendro di warung makan. Dan kemudian disitulah kita TikTok bagaimana nanti dia mengirimkan, bagaimana cara pembayaran dan sebagainya. Nah, terjadilah proses itu. Setelah itu dengan PO yang saya dapat dari BDS, kemudian saya buat PO juga kepada perusahaannya Pak Hendro dengan sejumlah yang diminta oleh BDS gitu. Nah, kemudian Pak Hendro minta uang muka, saya kirim 250 juta pada waktu itu. Nah, kemudian setelah itu Pak Hendro kirimlah pakai thermoking menuju ke tempat penerimaan. Di sana saya suruh orang lapangan saya untuk mengecek barang-barang di situ. Nah, memang sudah ada kecurigaan saya pada waktu itu. Curiganya adalah katanya jumlahnya itu sudah, itu kan ada beberapa mobil, karena satu mobil itu mungkin 7 tonan. Kalau 40 ton mungkin ada beberapa mobil, 4, 5, 6 mobil gitu. Nah,
Katanya itu sudah ditimbang, alat timbangannya itu ada di mobil tersebut, katanya gitu. Saya tidak percaya pada waktu itu, tapi ya sudahlah. Karena di BSC ditulisnya di sana mendekati 40 ton yang akan kami terima, yang kami terima itu saja. Diterima, yang membuat BSC itu ini Pak Putra, ya. Kita percaya saja, karena waktu itu tidak ada kecurigaan. Kita pikir ini bisnis bagus, sama-sama kita bantu. Jadi setelah serah terima, ya kita serahkan, kemudian selesai. Itu. Tidak ada orang lapangan Bapak? Ada. Ketika penimbangan, orang lapangan Ada. Bapak melihat tidak timbangannya sesuai dengan tonase? Jadi perjalanan dari lapangan saya, menurut keterangan dari Pak Putra dengan timnya lapangan Kulimu di sana, timbangan itu ada di mobil katanya, di mobil itu. Bagi saya mau itu ada atau tidak, yang penting di BAST ditulis sesuai dengan yang harus saya bayar dan saya terima, itu saja, iya kan? Yang mengarahkan tempatnya di mana Pak? Itu di kantornya saya Frozen kah? Dia di kantor? Di lapangan Keramat Jati itu yang mengarahkan Pak Salim, ya. Dan Pak Hendro juga sudah tahu mobilnya menuju ke sana, dan saya juga pernah datang ke situ melihat bagaimana mereka punya kantor di sana. Ada bedeng itu, menjadi tulisannya ada BDS, ada saya Frozen begitu. Berarti cuma bedeng aja, nggak ada kantor? Tidak ada. Tadi di sana banyak mobil termoking banyak sekali di sana yang sedang melaksanakan mentransfer barang-barang ada di situ. Terima kasih Bu ya. Pak Putra, Siapa? Pak Putra kerja di PT BDS sejak kapan? Sejak Januari Pak, Januari tahun tahun 2024. Gimana awalnya Pak Putra bisa kerja di PT BDS? Saya awalnya dikenalin sama saudara Yatmar Norman oleh kawan. Terus awalnya sih bukan ke BDS ya, karena saya belum tahu dia orang BDS. Lalu setelah saya ngobrol panjang lebar, Pak Saudara Pak Yanmar ini bilang mau ada ini bisnis ayam katanya, tolong bantu. Oh boleh-boleh aja, saya bilang. Gimana mekanisme caranya saya kan nggak tahu. Ya udah nanti kamu bagian terima aja di sana. Ya udah sesuai SOP yang sudah diberikan ya saya kerjakan seperti itu Pak. Nah, kalau misalnya pengangkatan Pak Putra itu sebagai karyawan tetap, karyawan sementara atau apa? Enggak Pak, karyawan saya harian lepas. Harian lepas ya? Ada surat perjanjiannya? Ada Pak. Siapa yang tanda tangan? Ibu Novi Pak. Ibu Novi. Nah, jadi Bapak berkantor berarti di mana Pak? Di lapangan Pak. Lapangan Hek Kalau ya? ada pengiriman aja. Lapangan Hek, nanti kami perlihatkan fotonya. Nah, di situ Bapak apa? Bertugas untuk memeriksa barang tersebut ya Pak. barang apa? Ayam. Ayam, iya. Apa yang diperiksa? Kenapa? Maksudnya apanya yang diperiksa? Diperiksa Pak bareng-bareng sama saudara Wahyu dari Cahaya, bahwa barang tersebut bisa diterima atau tidak, dan sesuai atau tidak speknya memang oke. Ya udah kita serah terima di situ. Berarti kan kalau misalnya begitu menerima ayam itu apakah kualitasnya sesuai? Iya betul Pak. Lalu Jadi, kualitasnya atau iya. beratnya sesuai atau tidak ya? Iya. Nah, sehubungan dengan masalah kualitas ya, ada background Pak Putra sehubungan dengan mengukur kualitas ayam? Bapak Nggak ada Pak. sarjana apa? Ekonomi Pak. Sarjana ekonomi. Iya. Ada Bapak diberikan pelatihan atau sertifikasi bahwa kualitas ayam itu harusnya seperti apa, yang baik atau yang tidak baik? Tidak Pak, cuma spesifikasinya itu tidak berbau, tidak berbeda sama tidak mengaruh, itu aja Pak. Itu yang dikasih petunjuk Iya, itu, betul. tapi Bapak latar belakang pendidikan sertifikasi tidak ada ya. Iya. Nah, kemudian sehubungan dengan kuantitas ya, di lapangan Hek itu Bapak punya alat timbang? Kalau alat timbang di lapangan ada Pak, cuman biasanya itu setiap dikirim itu ada tally sheet-nya Pak. Maksudnya Pada Bapak saat masuk ke mobil termo itu Bapak juga dari PT BDS, Iya. dulu Pak ya. Bapak oleh PT BDS difasilitasi alat timbang nggak? Oh tidak Pak, Tidak. tidak. Jadi nggak dikasih alat timbang sama PT BDS ya. Iya Pak. Jadi tugas Bapak apa itu? Kalau misalnya kualitas Bapak nggak ada background, menimbang juga nggak dikasih alat timbang. Jadi Bapak ngapain? Ngecek barang aja Pak. Ngecek. Sekalian menyerah terima kasih kepada Cahaya Pak. Gitu ya. Nanti yang ngecek seluruhan memang dari pihak Cahaya Pak Mas Wahyu itu Pak. Kalau kualitas Bapak yang tadi Bapak bilang ya, itu saya lihat warnanya, ya, bau dan seterusnya. tidak
Kalau mengenai beratnya, karena Bapak nggak difasilitasi alat timbang, Saya gimana? cek di telesit yang dikirimkan oleh pemasok, Pak. Jadi Bapak percaya aja pemasok bilang sekian, sekian lah itunya ya, beratnya ya. Iya, karena dari pihak saya pun udah memastikan bahwa itu sesuai, Pak. Itu ya. Iya. Nah kemudian ada nanti berita acara serah terima yang kami perlihatkan. Ada Bapak mengisi BASD ya berita acara. Iya, Pak. Apa aja yang Bapak isi di situ? Yang saya isi itu ya hasil final, Pak, yang sudah dikurangi oleh berat karunnya itu sesuai petunjuk dari Mas Wahyu ya, Cahaya Frozen. Nah terus jumlahnya dengan nomor kendaraannya, Pak. Jadi Bapak di situ mencatat jumlah hasilnya, Ya. kemudian nomor polisi kendaraan, Nomor polisi yang saya terima, Pak. terima, kemudian supir ditulis juga. Kalau supir sih enggak, Pak, karena supir tuh ganti-ganti ya, Pak. Kita nggak pernah, dan kata Mas Wahyu nggak perlu lah kalau supir mah. Jadi semua bisa- surat jalan udah diterima, dan telis itu juga udah diterima sama pihak Cahaya, gitu kan. Jadi semua sudah sesuai. Berita acara serah terima itu yang Bapak tanda tangani atau Bapak catat itu antara BDS dengan vendor atau antara vendor dengan atau BDS dengan Cahaya Frozen? BDS dengan vendor, BDS dengan Cahaya Frozen, Pak. Dua Dua. atau Karena saya satu serah terima. melingkupi dua? Ya. BAST-nya ada dua atau hanya satu tapi melingkupi dua-dua? Oh enggak, Pak. Yang dengan vendor, kok pakai kop surat vendor. Kalau dengan BDS dengan Cahaya kita pakai kop surat ini. Gitu ya. Iya. Nah, Bapak kalau kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Nggak tentu, Pak, tergantung pengiriman barang yang dikirim. Bapak tahu informasi ada pengiriman barang dari siapa? Biasanya pertama dari kantor, Pak, dari Pak Salim. Pak Susalib. Ya, menginfokan bahwa minggu ini jadwalnya ini dari Senin sampai Jumat ya. Nanti biasanya dari vendor juga menginfokan gitu, karena saya kan harus memberitahuan kepada pihak Cahaya, Pak, bahwa untuk menyiapkan kendaraannya juga. Nah, kalau misalnya Bapak kan informasi dari Pak Susalib ya? Iya. Ada informasi dari Pak Yanwar nggak? Akan ada pengiriman? Karena itu pasti beliau menginfokan juga, Pak. Menginfokan juga. Iya. Jadi selain Pak Yanwar, selain Pak Susalib, Pak Yanwar juga menginfokan ya. Nah, di dalam BAST Bapak itu atau gini, Bapak pernah disampaikan kan diinformasikan oleh Pak Yanwar atau Pak Susalib atau dari pihak PDS ya bahwa ada warning dari komisaris atau surat dari komisaris dalam rapat dari bulan Mei, Juni dan Juli bahwa sebenarnya bisnis yang dilaksanakan itu, kegiatan itu harus dihentikan. Nah, kenapa kemudian dalam BAST itu masih terima-terima barang dari bulan Juli, Agustus, September di BAST, sama Oktober masih terima-terima? Saya nggak ada info itu, Pak, untuk ke diri saya. Nggak diinfo? Nggak di info. Dari Pak Susalib, Nggak ada. Pak Yanwar? Nggak ada. Jadi Bapak masih terima-terima aja ya? Iya, karena kan saya tahunya itu aja, Pak. Kalau untuk di info masalah itu saya nggak pernah. Nggak pernah diinfo ya? Ya. Terakhir kapan Bapak terima? Lupa bulan Bulan Oktober masih ada ya? Di Oktober ya? ya. Iya. Nah nanti si BAST yang Bapak catat dan tanda tangan itu diserahkan ke siapa, Pak? Setiap minggu itu semua saya serahkan kepada Pak Saiful Anwar, Pak. Saiful Anwar sebagai bagian keuangan akuntansi ya? Iya. Buat apa itu diserahkan ke dia? Kenapa? Buat apa diserahkan ke dia? Buat ini kan, Pak, nanti ada tagihan dari vendor atau apa kan sesuai dengan nilai SSS berikan. Itu ya? Yang tercatat, saya Iya. lihat. Jadi setiap minggu Bapak setorkan ya? Iya, Pak. Nah di tempat yang Bapak berkantor itu, bekerja itu ya, ada pelang nggak sih Pak? Pelang PT BDS kan? Atau Pulang BD sih nggak ada, Pak, adanya Cahaya Frozen. pelang saya Frozen ya? Lalu di situ ada kantor bedeng-bedeng ya? Iya. Ada kantor bedeng-bedeng ya? Ini kantor ya? Kantor bedeng CFR? Iya, Pak. Saya? Iya. Bedeng kayu ini? Iya. Iya, betul, Pak. Ini ya? Ada apa berapa kamar ini? Cuman dua, Pak. 2 kamar? 2 kamar aja. Diisi sama siapa di situ? Itu yang biasa di situ sih Pak Mas Wahyu sama Pak Tata Tajudin. Pak Wahyu sama Pak Tata Tajudin itu siapa ya CFR? Saya nggak tahu, Pak, kalau info yang dia suka cerita kalau Mas Wahyu itu kan kebetulan saudaranya Pak Haji Kastan. Dia yang bertanggung jawab atas penerimaan barang
Nah, kalau Pak Tata Tajudin, setahu saya dia bagian ekspedisi Pak. Hanya itu aja. Dari PT CFR ya. Iya. Selain kantor yang itu, ada lagi kantor PT CFR? Pak, saya tahu itu aja Pak. Bapak pernah ada di BAP pernah kan ada kiosnya? Oh iya, itu kios toko Pak. Kios toko? Iya, yang di dekat situ ada. Kios ya? Iya. Tapi kalau kantor nggak ada ya? Kantor, ya, tahunya di ujung ini itu. Kios itu apa sih? Apa? Jual ini Pak, makan frozen food. Kepunyaan chef Iya. Frozen Raya. Iya. Ditulisnya memang Iya. Frozen Raya. Iya. Cahaya frozen. Sebesar apa sih kiosnya? 3x2 Enggak Pak, lumayan lebar. lebar ya. Itu punya Pak Kasam atau nyewa? Oh, kurang tahu Pak. Itu. Enggak. Ada lagi kantornya Pak Kasam? Karena kan ini transaksinya mengakibatkan tagihan 128 miliar ya. Iya. Ada kantor dia yang gede juga atau gimana? Enggak ada info Pak, saya nggak tahu. Tahunya Tahu kios cuma itu dan aja. rumah bedek itu ya? Iya Pak. Dia pernah ketemu Pak Kasam? Sekali Pak. Sekali waktu kapan? Awal-awal Waktu aja pas ketemu sama Pak. Di Januari? Iya. di Januari. Udah selebihnya nggak pernah ketemu lagi. Ngobrol dengan Pak Kasam apa katanya? Saya nggak ngobrol Pak. Tapi tahu Saya beliau ngobrol, sebagai iya, direktur, cuma dikenalin aja. tahu memperkenalkan diri sebagai direktur PT CFR nggak? Iya. Owner diri. Owner. Lalu Pak Putra kan berhenti bekerja atau diberhentikan ya? Diberhentikan Pak. Tanggal 4 Oktober. 4 Oktober 2024. Alasannya apa Pak? Katanya sudah tidak pengiriman lagi Pak. Tidak ada pengiriman lagi karena Nggak ada informasi. tidak ada. Cuman bilang udah nggak ada pengiriman lagi. Gitu ya? Iya. Baru dibilangnya di Oktober itu ya? Bukan Iya. di Juni itu ya? Bukan. Gitu ya? Iya sudah. Iya. Nah di BAP Bapak ada di BAP tambahan Bapak. Di sini ada menerangkan mengenai BAST yang ada nomor-nomor kendaraannya. Bapak hafal dengan supir-supir ya? Kenal nggak? Karena kan sering juga tuh. Nggak kenal Pak. Nggak kenal. Nggak kenal. Di sini ada BAST yang berisi nomor-nomor polisi. Di sini nomor polisi B9219 TXT dengan jumlah motor 7,642,91 kg, jumlah bersih sekian. Nah, waktu Bapak menulis itu dalam berita acara serah terima, ada yang mengatakan atas nama Dikrik Abdika, bisa Bapak? Nggak kenal Pak. Nggak kenal. Jadi Bapak nggak kenal supir-supirnya? Nggak kenal Pak. Ganti-ganti terus orang. Ganti supir terus. Iya. Jadi ini waktu diperlihatkan oleh penyidik, ini sebagaimana tertera dalam BAST ya? Iya. Saya sudah jalan Pak. Surat jalan ya? Iya. Tapi orangnya kenal atau enggak? Nggak kenal. Itu ya. Di sini ada juga di nomor 5 juga menerangkan hal yang sama, truk termo nomor B9219 CFT. Itu Bapak kenal itunya dari perusahaan mana atau apa ekspedisinya? Nggak. Nggak kenal ya, Bapak tulis-tulis aja ya. Iya, karena kan saya cuma terima aja Pak barang itu. Yang biasanya yang itu kan dari pihak supplier Pak yang kirim. Itu ya. Iya. Tapi seluruh BST ini dibuat sehubungan dengan penyerahan ayam dari Iya. itu ya. Terima. Dalam BST ya. Pak Putra ya, Siapa? ini setahu Bapak nih ya, Jelaskan lagi. kalau terdakwa Kasam ini punya gudang olahan makanan nggak? Informasinya seperti itu Pak. Di mana menurut saksi? Apa? Tempatnya di mana kalau ada? Ya aku sih dengar dari teman-teman yang di lapangan kayak di. Dengar atau pernah ngeliat? Oh dia apa belum atau? Cuma dengar aja. Cuma dengar aja. Terus cuma itu aja Pak. Oke, cuma dengar tapi lihat nggak pernah. Oke. Nah ini kan ayam dikirim ke lapangan hek ya. Iya. Dari taruhlah dari vendor ya kan, kirim ke lapangan hek. Nah, terus kan dioper ke Cahaya Frozen. Iya. Itu sempat diturunkan atau memang pindah begitu saja dari kendaraan satu pindah ke kendaraan Cahaya Oh, langsung dia pindah Pak. Langsung dipindah. Sambil dihitung telinya sesuai telinya. Jadi langsung dipindah. Iya. Kalau kendaraan dari Cahaya Frozen itu dari mana?
Saya nggak tahu, makanya kan setiap vendor mau kirim atau apa nih Pak, saya dapat informasi dari kantor apa, saya kan harus menginformasikan ke Cahaya biar disiapkan kendaraannya mereka, karena mereka bisa nunggu lama. Artinya Bapak nggak tahu, nggak ngecek itu kendaraannya Kalau milik itu kan siapa? memang Cahaya Project yang punya. Oke. Itu dalam satu hari pengiriman ada berapa vendor biasanya Pak? Tergantung jadwal sih Pak dari kantor Pak ya. Ya, pertanyaan saya ada berapa vendor yang Bapak tahu yang Bapak Biasanya ada 3 atau 4 vendor Pak. 3 atau 4 vendor? Ya, paling ada yang 2. Ada. Begitu ya. Menurut Bapak satu hari itu ada 2 atau 3 4 vendor. Oke. Ini kan kurang lebih Bapak bekerja di lapangan NEC ini dari bulan berapa sampai bulan berapa? Dari Januari Pak sampai Oktober. Januari sampai Oktober. Pernah nggak Bapak melihat pengiriman yang dilakukan para vendor ya ke BDS terus dioper ke Cahaya Project menggunakan kendaraan yang sama, artinya misalkan dari satu perusahaan yang sama, ini kan rentetan waktunya nih. Oh, kalau kendaraan sih hampir sama Pak. Hampir sama berarti. Iya. Dari mana kendaraan yang disewa? Enggak tahu kan bukan saya ini. Ada labelnya, ada ininya. Plat nomornya sih kalau Enggak. saya Misalnya kan kalau logistik itu kan ada namanya. ada sih, ada yang ada labelnya, ada yang nggak ada labelnya. Bisa sebutkan? Yang Bapak ingat? Saya ingat kan kayak MGM, Terus? ada Marvel, ada apa lagi? Ada nama supir yang Bapak ingat? Kalau supir sih nggak pernah. Nggak ingat. Oke. Biasanya kalau yang mengirim dari vendor itu, ya kan? Ini kan dia nggak ngirim sendiri ya, pakai perusahaan jasa ekspedisi. Iya. Itu ada berapa orang Maksudnya. yang ngirim dari vendor ke BDS? Berapa orang? Tonase sih Pak. Biasanya kalau melakukan kirimnya 2 atau 4 mobil kan berarti 4. Cuma supir aja. Oh, cuma supir aja, Iya. nggak ada lagi. Nggak ada, kalau kuli kan dari Cahaya. Kulit dari Cahaya. Oke. Kan rentetan waktunya kan lama ya. Iya. Nah, terus mobil ketemu mobil terus Iya. dioper lagi. Iya. Yang Bapak tahu ini Haji Kasam ini ngirim lagi kah atau diolah sendiri? Wah, kurang paham Pak. Tapi yang pasti sih itu langsung di jalan itu mobil. Dijalankan lagi. Iya, setelah pindah jalan. Jadi nggak sama sekali ngendap gitu ya, Oh, langsung ya. enggak. Nah, untuk misalkan bongkar muat satu unit kendaraan itu biasanya berapa lama? Tergantung besaran mobilnya Pak. Oke, pertanyaan saya biasanya ini kan ada yang ngirim sampai 10 ton, Iya. bahkan 10 ton itu satu kali pengiriman satu kendaraan atau bagaimana? Ada yang satu kendaraan Pak. 10 ton itu Iya, satu kendaraan ada itu satu kendaraan. bonusnya saja 10 ton. Iya. Benar ya? Betul. 10 ton. Oke, pertanyaan saya dari 10 ton lah, taruhlah yang terkecil ya, bongkar muat itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan itu? Kalau kulinya cuma 3 itu bisa sambil ngitung itu bisa sampai 2 jaman Pak. Hanya 2 jam. 2 jam lebih. 2 jam udah clear. Iya, pindahin. Oke. Kalau 3 orang. Oke, 3 orang. Kalau 2 orang ya lebih lama lagi. Nah, pertanyaan lagi, kalau misalkan satu hari itu ada berapa kendaraan yang masuk ke lapangan hack? Kalau yang terdata yang dikirim ke saya Pak ya, dikirim bisa kan ada hampir sekitar 15 sampai 20 truk Pak. Satu hari Iya, satu hari. 15 sampai 20 truk. catat ya. Oke. 15 sampai 20 truk dengan tonasi kurang lebih 10 ton Ada ya. yang 10, ada yang 7. Itu clear 2 jam itu satu truk itu beres semua. Apa? Satu Enggak juga truk. Pak, kadang banyak istirahat juga. Ya artinya tadi dikalkulasikan Iya. perpindahan dari Kalau dia vendor ke- simultan ya, Ah. enggak istirahat itu 2 jam. kurang lebih ada 15 truk kan yang masuk satu hari itu. Pak. Iya. Satu hari ya. Iya. Apa teliti ya. Ya. Terima kasih. Pak Putra kerja di lapangan hack itu setiap hari. Enggak, Dan sampai tergantung Minggu. ada kiriman atau tidak. Setiap berarti tergantung ada kiriman Iya. aja. Pengiriman ini dilakukannya pagi, siang, sore, malam atau gimana? Kadang saya dapat informasi itu ada bukan vendor ya, supplier itu ngirim malam.
Malam, tengah malam ada? Ada. Tengah malam dia kirim ayam? Ada. Oke. Berarti kan dalam sebulan itu kira-kira Pak Putra kesana berapa kali? Seminggu bisa 3-4 kali. Seminggu 3-4 kali. Digaji berapa Pak Putra sama BDS? Cuman ini aja uang honor 1 juta. 1 juta itu udah semua? Udah Iya. termasuk bensin, Udah. makan. Jadi 1 juta itu apa? 1 juta aja honor tadi. Honor. Nah, kalau makan, bensin dan lain-lain ada Makan lagi? apa? Enggak, itu biasa saya bawa sih. Oh, berarti 1 juta itu pokoknya di situ semua Iya. dari BDS. Iya. Cuma 1 juta. Iya. Dengan cara kerja Bapak ditelepon kalau ada yang Iya, ini kalau datang ke dikirim, sana. kalau nggak ada sih nggak Bapak ada. rumahnya di mana? Depok. Di Depok. Berarti dari Depok ke Kramat Jati setiap ada teleponan Iya. dengan honor 1 juta sebulan. Iya. Dan itu ada yang tengah malam Bapak ke sana. Kalau tengah malam biasanya saya masih di sana. Oh. Gitu, saya tungguin dulu. Nanti tergantung kulinya kalau mau bongkar. Kalau biasanya paginya. Oh, jadi ada yang datang tengah malam tapi bongkar pagi. Ya ada yang pagi. Tapi kalau terlalu lama juga kan lembek nanti. Mulai ini sedikit sebelum beralih. Tapi penegasan lagi ya, di dalam berita acara serah terima barang dan surat jalan, di sini ada jenis angkutan, jenis mobilnya dan nomor Iya, polisinya. terjadi. Itu yang nulis Pak Putra atau Pak Wahyu? Saya. Bapak ya? Iya. Itu yakin ya? Iya. Seluruh berita acara serah terima barang Iya. dan surat jalan Bapak yang tulis. Iya. Sesuai dengan mobilnya ya? Sesuai. Mobilnya ada di situ. Iya. Lalu Bapak tulis di sini ya? Iya. Jadi saya nomornya. Iya. Karena nanti ada kemarin saksi melakukan penelitian katanya mobilnya nggak cocok. Ada mobil Pajero, bukan truk. Nggak tahu kalau Kami juga sudah nanti ada saksi-saksi kami yang kami Iya. hadirkan bahwa supir yang memegang mobil ini bukan punya mobil ini. Yakin Pak Putra yang nulis ini semua? Iya, saya yang nulis. Saya sesuai di surat jalan aja Pak, itu saya tulis. Sesuai dengan yang saya surat terima. jalan atau Bapak lihat mobilnya? Iya, mobilnya kan ada Pak, mobilnya. Maksudnya ini mobil satu, Bapak tulis, oh nomor polisi Iya. ini. Oh di barangnya. Gitu Nah, kan? pelan-pelan. Mobilnya misalnya datang satu. Iya. Bapak lihat, oh jenisnya misalnya truk termo, nomor polisi. Iya, betul Pak. Itu ya? Ya surat jalan kan selesai ke saya, oh dia nomor polisinya di barangnya. Gitu. Coba yang nulis nomor polisinya Bapak atau Kalau di surat jalan bukan saya Pak. nah di surat jalan kan udah ada nomor Udah polisinya. ditulis nomor polisinya, jumlah tonasenya, Nah. semuanya. Bapak nyontek enggak atau memang Bapak lihat sendiri? Lihat sendiri dong Pak. Nyamain dengan surat jalan yang ada. Betul ya? Iya. Betul ya? Betul Pak. Nanti kami dari saksi kemudian yang tidak membenarkan itu. Iya. Terima kasih. Kan tadi Bapak bilang dari vendor ini Bapak ada surat jalan. Berarti itu kan mobilan dari vendor dong. Iya. Nah, platnya dari vendor nih. Iya. Nah, setelah Tidak. Memang betul platnya dari vendor, tapi kan Ya. vendor pesen sama supplier. iya, itu kan dari supplier berarti. Platnya misalnya 127. Setelah itu kan dioper Iya. ke punya Cahaya Frozen. Iya. Berarti kan platnya berbeda dong. Iya, kalau itu berbeda. Nah, berarti itu yang surat Bapak jalan tuliskan sama yang Bapak tuliskan di BAC Itu ini nomor Cahaya Frozen atau yang dari bukan, vendor? nomor dari vendor. Oh, bukan yang Kalau yang kayak itu setelahnya. nomor saya frozen. Yang saya proses Bapak nggak tulis ya? Enggak, karena itu kan udah serah terima Pak. Ini mobil dari kita serah terima dengan plastik semuanya. Nah, surat jalannya itu Cahaya sendiri yang punya. Karena kan Bapak ini di BAST-nya surat tanda terimanya ke Cahaya Frozen. Iya, saya serah terima ke Cahaya Frozen. Berarti Itu harusnya di bukan- sini nomor kendaraannya Cahaya Frozen dong. Bukan. Beda. Oh. Itu plat nomor yang saya terima. Yang Bapak terima Yang dari terima dari saya supplier. serahkan. Dari supplier berarti. Iya. Nah, Cahaya pun sendiri, dia bikin sendiri surat jalan kemana, saya nggak tahu. Ya, kami ya, ada saudara saksi Pak Faisal ya. Faisal. Tadi saudara menerangkan, saudara ketemu dengan Ibu Novi tadi berapa kali? Berapa kali ketemu? Ibu Novi satu kali Satu kali. Itu di kantor kami. Ibu Novi datang ke kantor kami. masih ingat tanggal berapa? Lebih kurang tanggal kemungkinan 5 September. 5 September. Iya, Oh, kalau tidak salah 2024. September ya. Baik, situ kan tadi ada bawa atas nama bupati ya. Karena saudara
Iya. Ada surat kepada bupati. Oke. Di dalam pertemuan itu apa yang dibahas? Yang pertama, Ibu Novi menyampaikan kepada kami kalau dia Direktur Keuangan PT BDS. Dia datang kemari atas perintah Bapak Bupati, disposisi dari surat Bapak Bupati atas surat yang kami pernah kirimkan kepada Bapak Bupati untuk meneruskan pembicaraan isi dan surat kita untuk bekerja sama. Baik. Dalam hal saudara sebagai vendor, berapa kerugian pribadi saudara? Kerugian kami yang kami sebutkan tadi, kalau totalnya sekarang Pak, atau dengan termasuk kan ada perjanjian kalau dia misalnya telah berbayar kena 1%, dengan itu lebih kurangnya sekarang ini bisa di atas 10 miliar Pak. 10 miliar. Ya. 10 miliar lebih kurang. Lebih kurang kalau kita hitung lagi karena berjalan terus perharinya. Karena custom itu terus. Yang sudah dikeluarkan, uang yang sudah. Oh, yang dikeluarkan tadi. Nah, Dikeluarkan kami itu yang harus kami hitung lagi Pak. Karena itu kan keuntungan kami itu disumpah sama sekali. artinya yang dikeluarkan aja modal, saudara. Saya tidak tepatnya saya nggak pas Pak. Jadi karena kan ada keuntungan sudah kami hitung di situ. Modalnya ya mungkin 3,5 miliar mungkin Pak ya, lebih kurang gitu. Mungkin atau mendekati 4 miliar gitu. Karena kan keuntungan tipis. Nggak bisa memastikan. Bisa Pak, kalau kita hitung lagi Pak. Kami kan belum hitung lagi Pak. Ya, kurang lebih 3 miliar ya. Lebih Pak, lebih Pak. Lebih ya, baik. Terus saudara mengetahui nggak berapa vendor yang dalam hal ini ada yang mengalami kerugian? Pada awalnya kami tidak tahu satu sama lain Pak. Tapi setelah kami dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Bandung, akhirnya kami saling kenal. Dan tercatat di sana ada 19 vendor. Itu yang tercatat dari Inspektorat. Tetapi ada kelompok lain yang tidak kerjasama dengan PT BDS, berarti langsung ke Cahaya Prasetya. Itu yang kami kenal. Saya sempat melihat ada lebih kurang 10 sampai 15 juga vendor. Ya. Kalau rupiahnya berapa? Yang dari 19? Rupiahnya kalau dari yang kami terima dari Inspektorat kan 128 miliar Pak ya, yang 19 itu. Tetapi kami mendengar kalau yang langsung ke Haji Kastam, seorang ibu saja, Ibu Saidah, itu 123 miliar, seorang ibu. Dan yang, ya Pak, dengan yang lain-lainnya, makanya perkiraan kami sudah hitung itu dari waktu itu dibantu kepolisian juga, itu lebih kurang di atas 300 miliar Pak. Di atas 300 miliar kalau digabung. Ada Kastam. Ya, kalau digabung antara Kastam dengan Jendobino. Tadi saudara menyebutkan masalah adanya penampungan yang tadi. Ini di Kramat Jati atau tadi sebutkan saudara menyebutkan ada di Bekasi? Penampungan yang mana Pak? Yang kami kirimkan ayam yang kami beli dari RPA yang akan diserahkan kepada BDS itu di Kramat Jati. Sama dengan yang lainnya. Kalau yang di Bekasi tadi Pak? Yang Bekasi itu teman-teman itu menerima atau mendapat informasi ada seseorang pedagang ayam menerima membeli ayam yang harga lebih murah dari Kastam. Itu ada di Bekasi. Di Bekasi. Yang Ya, salah satunya. Ya, penampung. Penampung artinya sudah dari Kramat Jati dibawa. Kemungkinan Pak. Itu yang kami kembangkan di lapangan. Baik untuk Pak Putra ya. Pak Putra ya, sebagai saksi saudara Putra. Tadi kan ayam-ayam itu ya, dibawa dengan truk atau remote ya. Ini yang ada S-nya ya. Ya. Itu sebetulnya di dalam apa bentuknya apa sih, kalau truk atau apa sih namanya itu yang terbentuk box? Iya, truk box Pak. Motor. Iya, truk box yang ada pendinginnya. Artinya pendinginnya sudah pakai pendingin kayak ya di freezer lah gitu ya. Itu modelnya langsung ayamnya ditaruh aja kayak gitu atau gimana? Atau pakai karung lagi atau gimana? Pakai karung. Oh Pak, pakai karung. Satu karung berapa beratnya? Satu karung beratnya sekitar 30 sampai 33 kilo. Itu tadi sudah sampaikan loh. Terus dioper di sana ya. Iya. Itu tadi kalau yang cepat 2 jaman ya, 3 orang ya. Kurang lebih. Itu memang masih dalam bentuk, artinya di situ masih banyak es ya. Masih beku ya. Aman itu ya. Jadi tadi saudara hanya terima 1 juta. Iya Pak. Satu hari. Enggak, 1 bulan buat transport uang honor kayaknya. Itu kan rugi saudara bolak balik. Enggak sih Pak. Nah, Enggak sih.
Iya, makanya saya bilang, saya pernah nanya juga, tapi ya cuma segitu lah. Saya udah nggak apa-apa, saya jalan aja. Toh, cuman pada saat ada ini aja baru saya datang. Berapa bulan itu, berapa tahun itu? Kenapa? Berapa tahun, berapa bulan itu terjadi? Dari Januari sampai Oktober, Pak. Oktober ya. Iya. Saya jalan-jalan ke Singapura. Ya. Saya mau nanya ini, bisa kalau ibu diam? Bisa? Jadi selama mengganggu Pak, masa saya udah tegur, dipanggil ya. Pak, udah diingatkan. Jadi kalau kami menegur itu untuk kenyamanan semua, ya. Yang nonton aja dulu, ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara Malam, itu petugas PDS yang menerima pengiriman ayam-ayam itu, apakah hanya saudara atau ada petugas lain atau orang lain? Biasanya saya, Pak. Bukan biasanya. Enggak, ya yang paling sering sana saya. Nah, kadang-kadang Pak Susalin juga datang. Siapa Musalin? Salin, kadang-kadang. Nah, maksud saya ke sini arahnya, apakah yang menerima pengiriman ayam-ayam dari PT apa tadi Pak? Jambo hebat. Nah, yang mau hebat saudara semua. Iya, saya. Saudara semua. Kita mau samakan ini jumlahnya. Berapa ton Pak keseluruhannya yang saudara kirim? Yang kami kirimkan kepada BDS itu 60 ton lah ya, 60 ton. Ya, 3 pengiriman. Kemudian kami kirimkan juga yang dari custom itu 30 ton. Ada ikan. Tapi tetap yang menerima dia. Totalnya jadi berapa tadi? Jadi total 90. 90 ton. Ikan juga berapa ton? Kalau ikan 8,5 ton juga. Saudara juga yang terima? Bukan. Oke. Nah, sekitar 90 ton. Saudara terima itu? Terima, Pak. Terima, dikasih BST. Saya kasih BSS buat Kang Bias. Itu tadi jauh saja agak aneh. Memang kami juga kemarin ada saksi yang menerangkan memang nomor mobil, kemudian jenis mobilnya berbeda ya, ada Pajero segala macam gitu. Tapi nanti persoalan lain nanti di cross ya. Oke, berarti cocok ya 90 ton ya yang diterima dari Jambo. Jambo ya. Oke. Terus ke Pak Faisal. Tadi saudara di awal menerangkan bahwa saudara tertarik untuk bisnis ini menjadi supplier itu karena ada informasi. Informasi yang Bapak terima, yang saudara saksi terima itu bagaimana bunyinya? Tolong diperjelas. Apakah PT BDS yang memerlukan sebegitu banyak ayam modeles ya, istilahnya ya, atau Pemkab Kabupaten Bandung yang saudara, sehingga saudara bertanyanya ke bupati maksud saya ya. Jadi ini Pak, Pak saya terbiasa bekerja sama dengan Bapak kan. Kita kan bekerja itu harus meyakinkan dulu Pak. Jadi saya jawab sama Bapak. Saya Bapak, saya jawab. Tidak usah kotor-kotor. Enggak, saya nggak kotor Pak. Saya jawab pertanyaan Bapak sekarang. Iya, pertanyaannya gini. Informasi yang dari awal aja, yang awalnya, yang saudara informasi terima itu yang memerlukan PT BDS atau Pemkab Kabupaten Bandung. Pak, jadi gini, saya mendengar informasi PT BDS itu perusahaan daerah Kabupaten Bandung. Berarti pemegang kuasa modalnya bupati Pak. Saya ingin ketemu dengan bupati, ingin silaturahmi. Saya selevel Pak dengan dia Pak. Bahkan saya lebih tinggi buat jabatan dengan dia. Boleh dong saya ketemu dengan dia? Apa salahnya saya? Bisnis itu bisnis, tetapi tetap saya menjaga silaturahmi dengan dia. Itu satu. Oleh karena itu, Cukup. maka saya ingin ketemu dengan bupati. Cukup. Bapak tuh jangan terlalu tendensius. Kami tuh hanya Tidak ada tendensi Pak. Bapak juga pertanyaannya kok membedakan antara BDS dan kabupaten itu pertanyaan Bapak. Udah jelas kan BDS itu di bawahnya Kabupaten Bandung Pak. Oke, silakan. Sebentar Pak, kami ini bertanya ke sana kemari itu untuk menghimpun seberapa besar kesalahan dia Pak. Silakan Pak. Jadi Silakan Pak. kalau kami sekali lagi kami tidak punya kepentingan Baik Pak, baik, saya mengerti. Jadi ketika saya awalnya dari mana untuk mempertegas Pak di mana kesalahan si terdakwa. Jadi jangan dikira ini mau usahakan. Dan Bapak kok nanya dengan saya tadi kan begitu. Apa bedanya antara BDS dan kabupaten? Dan Bapak bilang begitu. Di awal sudah saya menjelaskan. Tidak sebentar. Di awal sudah saya menjelaskan Pak. Di keterangan saya mendapat berita
BTS itu membutuhkan vendor untuk kerjasama dengan ayam. Saya jelaskan di depan. Saya tahu PT BTS itu milik Kabupaten Bupati, bukan Kabupaten Bandung. Makanya saya ingin ketemu dengan Bupati. Terus Bapak ulangi lagi kan pertanyaannya kan? Pertanyaan kami tidak membedakan antara Bupati dengan BDS, tidak Pak. Terus? Kami hanya ingin bertanya, informasi awal yang Bapak terima itu yang memerlukan. Baik, saya ulangi lagi Pak. Karena saya sudah sampai di awal tadi. Sudah dapat saya. Berarti BDS karena saudara merasa pemegang kuasa dari pemegang saham Bupati, saudara datang ke Bupati gitu kan? Betul. Jangan berpikir kalau saya menanya. Tidak Pak, saya tidak berpikir apa-apa. Karena ini pertanyaan kan di awal sudah ada. Bapak ulangi lagi. Bapak kan melarang mereka untuk bertanya berulang-ulang. Oke. Ini apa? Bapak, jadi Sabar dulu Pak. Kalau saya sabar nih Pak, saya dari tadi sabar kan. Tapi ketika Bapak melarang ini berulang, dan saya. Sebentar Pak, tolong ya. Ini kita dalam rangka mencari kepastian hukum. Ya. Jadi Bapak di sini saksi. Kami hanya ingin tahu yang persis mana yang salah, mana yang tidak gitu Pak. Baik, Pak. Baik. Jadi tolonglah jangan terlalu Saya ya Pak. Saya Ya, biasa apalagi Pak, biasa. apa yang kami boleh ya. Makasih ya Pak. Oke. Baik, saya teruskan Pak ya. Jadi ingat Pak, majelis ini tidak Nanti udah Pak, nanti udah Pak, nanti udah. ya sebentar dulu Pak. Bapak ini gimana? Ikuti saja Pak. Ini persidangan. Saya sudah ngikuti Pak. Luar biasa. Oke. Ada dari 90 ton itu berapa saudara yang sudah terima pembayarannya? Tidak ada satu pun. Baik. Kemudian selain ketemu Saudari Novi dari Direktur Keuangan BDS, saudara katanya tadi ditelepon oleh salah seorang dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung. Siapa itu orangnya? Ada di dalam catatan itu yang ditelepon petugas kami namanya Pak Saiful. Ada catatan saya lupa namanya. Ada catatannya, saya tidak hafal. Tapi staff saya menerima, dia koordinasi bahwa nanti ikan-ikan tersebut diantar di kantor kecamatan pada tanggal sekian. Itu Pak. Baik. Ada buktinya. Saudara tidak ingat namanya? Tidak ingat Pak, karena staff saya bekerja. Tapi kami laporkan dan ada dalam bidang laporan kami lengkap tersebut. Terus tadi, ya kami jujur agak terkaget-kaget ini. Jadi Saudara Januar Budi Norman menyampaikan kepada saudara, silahkan kalau mau lapor gitu ya. Oh iya? Ya. Iya. Nah, apakah dia juga yang menyebutkan bahwa pengadilan dan perkara korupsi ini, ya tipikor ini bagian dari skenario dia itu yang mengatakan dia atau saudara? Saya beranggapan demikian Pak, karena pada akhirnya memang mengarahkan kita ke ujung-ujungnya di sini Pak. Nah itu yang ingin saya jelaskan Pak, karena ini bahaya Pak. Bahaya kalau Bapak mengira, sebentar dulu, kalau peradilan ini merupakan bagian dari skenario dia. Termasuk kan jaksa mengajukan tipikor ke sini merupakan bagian. Jadi ini yang harus dihilangkan Pak. Baik, baik. Tolong Pak, kesimpulannya ini kan ini diliput bahaya Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Karena kami sudah 2 tahun menderita Pak seperti ini Pak. Ya. Dipermainkan Pak kita Pak. Oke. Dipermainkan betul. Saya Pak. tahu Pak, dari awal persidangan banyak ya ibu itu juga ya merasa korban. Kami maklum Pak, kami maklum. Saudara ini kan, Baik Pak, baik. tolong, Ya. ya diralat termasuk jaksa loh. Seandainya misalkan tidak dilanjutkan, Bapak tidak akan dapat informasi. Baik Pak, ini. jangan hanya di sini saja Pak. Di awal dia sudah mengarahkan begitu dengan kami Pak. Betul, enggak. Nah, jadi Bapak harus terima juga. Bagaimana kesalahan kami di sini Pak? Kami terima. Ya sudah. Enggak, saudara itu harus diralat bahwa peradilan. Baik, saya ralat Pak. Saya tidak menyampaikan pendalilan kaitan dengan dia, tapi dia menyerahkan saya ke aparat hukum. Silakan berlanjut. Bukan membayar, tapi menyerahkan kita supaya melaporkan ke aparat penegak hukum. Ya oke, jangan sampai ada anggapan bahwa ya peradilan ini merupakan bagian dari skenario yang normal. Kami tidak bisa. Baik Pak, baik. Tidak Terima bisa. kasih. Bahaya itu. Baik. Karena nanti apapun putusan kami seolah-olah yang dikehendaki oleh norma, gitu ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Maaf. Saya tambahkan lagi Pak. Kita di Indonesia ada mengelola masalah perkara juga. Bapak juga tahu. Monggo itu hak saudara. Baik, terima kasih Pak. Ya, sudah. Baik. Ya, makasih. Menarik. Saudara alumni Lemhanas 2013 ya? Apa? Alumni Lemhanas 2013. Saya Lemhanas di Amerika Pak. Iya, ada di sini. Mas saya Lemhanasnya di Indonesia tahun 2013.
satu dan kita bersama alumni Lemhanas. Baik, terima kasih. Hanya beda berepot aja ya. Ya, Oke. Maksudnya supaya lebih kita bersahabat baik, ya. terima kasih. Ya. Saya menghargai. Terakhir pada saudara Laksda, Laksamana pertama, Pak. Laksana pertama. Bintang 1 berarti ya. Ya. Tapi berbicara di sini semuanya ya sama equality before the law. Sama, Pak, sama. Ya, jadi tidak ada latar belakang. Kami tidak pernah mengolahkan, Pak. Jadi jaksa di sini sama di hadapan hukum, bukan ke bapak ya, ke semuanya. Namun bedanya majelis diperbolehkan dalam tahap untuk mengatur manajerial. Baik, baik. Maka tadi mohon maaf kalau diatur karena memang kepentingan kita mengatur. Baik, Pak. Jaksa punya kepentingan asas bersalah, dua terdakwa. Yang ini kepentingannya asas tidak bersalah, kami di tengah-tengah. Jaksa mencoba mengungkapkan ini bersalah, advokatnya tidak bersalah, maka kami di tengah-tengah. Equality before the law itu, tengah-tengah mencoba. Maka apapun yang sudah disampaikan dalam berita acara oleh saksi, namun ketika belum diucapkan di persidangan, maka tidak bisa menjadi fakta. Fakta persidangan itu akan dikutip oleh majelis untuk membuat pertimbangan hukum. Baik, Jadi jangan bosen nanti siapapun yang jadi saksi, walaupun kan sudah menerangkan di jaksa, tapi fakta persidangan belum, maka tidak bisa dikutip oleh kami. Betapa penting, apalagi Bapak sebagai korban itu diwakili oleh jaksa, maka harus kerjasama dengan jaksa dengan baik. Baik, terima kasih. Supaya ini dalam sisi ini ya terjerat seberat-beratnya. Kalau advokat ya seringan-ringannya, kalau bisa bebas. Nah, mana yang lebih meyakinkan apple to apple? Di sini menghadirkan saksi ini pun saksi ada cat, diadu nanti. Mana yang lebih meyakinkan kami? Ada barang bukti, diadu lagi. Ada ahli, diadu lagi. Tapi biasanya kalau kelemahannya di advokat, kalau terdakwanya udah nggak ada duit, nggak bisa menghadirkan ahli ya. Tapi kalau para korban, karena itu diwakili negara, pasti ahlinya ada. Itu salah satunya ya. Oke, menarik Pak ya. Kemudian untuk mempertegas Pak, selain direkam oleh kami juga ada dicatat. Waktu pemesanan semuanya ke Bapak itu direncanakan tertulis atau lisan berapa ton gitu Pak? Dari yang tadi ayam boners. Baik, Pak. Mohon dijawab. Jadi semua pemesanan yang diberikan oleh PT BDS kepada PT kami itu melalui PO, Pak. Ya, Jadi namanya purchase order itu, di sana tertera jumlah yang diinginkan oleh mereka dengan harga yang akan mereka beli ke kita. Dan di sana ada keterangan juga term of payment-nya juga 45 hari, lengkap di sana. Enggak, Bapak ingat enggak berapa ton? Yang pertama 40 ton, yang kedua 10 ton, yang ketiga 10 ton. Itu melalui PT BDS. PT Jaya Frozen 20 ton dan 10 ton. Ya. 60 berarti tambah 20 90 ton untuk ikan, untuk semama, untuk ayam. Nah, Ya. ya itulah kami perlu tuh diucapkan di sini menjadi fakta. Baik, Pak. Maka ketika akan menjerat jumlah kerugiannya itu akan dilihat dari apa yang diucapkan. Maka kata kuncinya tadi ditanya oleh ketua majelis, apakah saudara sudah paraf dan tanda tangan? Nah, kalau tanda tangan ini bisa dikutip, apalagi diucapkan. Betapa penting. Sebagus apapun para saksi memberikan keterangan kepada jaksa, karena ranahnya wilayah-wilayahnya berbeda. Waktu lidik berbeda lagi, waktu sidik penyidikan berbeda lagi, tuntutan beda lagi, di persidangan jelas berbeda lagi. Jadi jangan sampai salah. Kalau Bapak ingin menghukum seberat-beratnya, ungkapkan apa yang sudah disampaikan waktu lidik, sidik. Berarti Bapak itu BA itu lidik, sidik, tuntutan dan persidangan, Bapak. Memang hukum itu melelahkan, makanya ada adagium atau anekdot, kalau tidak mau lelah dan keluar uang, jangan berbicara satu sakit, kedua masalah hukum. Bapak jatuh ke sini juga kan pasti pakai ongkos, pasti uang, Ya, Pak. bukan negatif ya, atau Pak ini juga ya. Nah kembali lagi tadi berarti 90. Terus dari yang di PO itu ada yang tidak terlaksana nggak Pak? Terlaksana semua, Pak. Terlaksana semua, cuman pembayaran ya. Oke, nah ini kan semakin tegas dari saksi Bapak, karena dikumpulkan dari beberapa saksi kan, terutama dari PT Jangbong Hebat ya. Nah tadi Bapak nyebut-nyebut Bupati Kabupaten Bandung ya,
Apakah Bapak pernah ketemu langsung? Tidak pernah. Belum pernah, oke. Terus Bapak bisa menyimpulkan bahwa dia menjamin sampai memerintahkan siapa ketua itu tuh? Tadi Novi ya? Ibu Novi. Nah itu dari mana Bapak? Dari ucapan Ibu Novi sendiri kepada kami, Pak. Novi langsung ke Bapak. Ya. Terus selain itu apa lagi yang diucapkan Bu Novi? Itu saja dari kami ulangi, Pak. Jadi dia datang ke kami itu atas perintah Bapak Bupati. Atas dasar surat yang pernah kami kirimkan kepada Bapak Bupati, kemudian disposisi beliau memerintahkan untuk BDS untuk bertemu dengan atau datang ke kantor kami. Maka dia mewakili daripada BDS sebagai direktur keuangannya. Bapak kan tadi sudah tercapai menerima ya. Jadi bukan dipilih oleh Bapak ditanya ya. Terus saya tanya, Saudara Jaksa, Saya belum lihat. Bupati itu jadi saksi nggak? Ada di dalam berkas jadi saksi ya. Ya nanti dipanggil. Oh iya, siap ya Om ya. Ya nggak usah, diam yang lain. Jadi ini pengunjung juga bedakan, bukan sidang senat seperti di DPR punya hak bicara, bukan. Saudara itu udah diwakili jaksa, diskusi aja dengan jaksa sebanyak-banyaknya sebelum masuk pengadilan. Beda dengan sidang senat atau sidang DPR, lain itu. Orang tadi ada yang nyeletuk gitu kan, kurang bijak. Ya, kita mencoba menegakkan hukum seadil-adilnya, ya. Orang Sunda mah tecut, kalau hideung tuh konteng anu koneng. Ajab di tengah-tengah. Istiqomah, bantu kami. Amin. Supaya tidak berat ke ibu juga, tidak berat ke sini. Ya, itulah keadilan, memang sulit. Di dunia itu tidak ada yang adil itu hanya Tuhan, hanya Allah. Paling tidak mendekati dari kategori hukum keadilannya. Jadi tolong bantu ya, jangan takut. Tadi apalagi berprasangka tidak baik. Semua juga kan ingin staf rektor. Saya ke Lemhanas dulu juga tidak mudah Pak. Ribuan gugur. Itu salah satunya. Waktu saya jadi wartawan, saya malah jadi dari wartawan berangkatnya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Duanya dan Pak Ketua. Ya, baik. Silakan dari advokat. Saudara Yaman. Jangan ulang ya kalau udah ditanyakan. Terima kasih Majelis. Di sini saya mau menanyakan kepada Pak Faisal ya. Baik. Tadi Pak Faisal menjelaskan bahwa Pak Faisal mengirimkan untuk ayam kepada BDS dan kalau boleh tahu untuk total rupiahnya berapa Pak? Rupiahnya ditanya apa ya? Modal saya atau keuntungan yang saya terima dari Ditanyakan BDS? kalau masalah modal. Bukan modalnya Pak, jadi tagihan yang ke BDS. Tagihan itu sebenarnya semua sudah laporkan ke sini, ya saya nggak begitu ini karena kan ada tagihan ayam, ada tagihan ikan, kemudian ada yang ayam juga lewat custom atas suruhan dia luar, lebih kurang 4, sekian lah, tapi pastinya itu nanti bisa dilihat di catatan saya. Dari total semua itu apakah tidak ada yang dibayar Pak? Ikan tidak ada 1 rupiah pun, ada ikan yang dibayar. Hanya ikan itu? Ikan yang dibayar, dan itu pun masih kurang karena kami sudah kirim surat untuk denda dan sebagainya belum dibayar. Oke, kalau boleh tahu untuk ikan itu sudah dibayarkan totalnya masih ingat? Ada catatannya juga. Yang pertama Yanuar membayar kami 100 juta waktu itu. Yang kedua 300 sekian gitu. Tapi kami kirim surat balas karena masih ada kekurangan yang belum dibayar, belum dilunasi, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Tapi kalau ayam sama sekali tidak pernah dibayar. Kalau ayam tidak pernah dibayar Pak. Oke, yang kedua tadi Bapak menyebutkan untuk ada sekitar 19 vendor. Kalau boleh tahu Bapak tahu nggak ada selain 19 vendor itu ada vendor lain juga? Ada banyak, ya banyak. Saya sudah mencatat lebih kurang 15 vendor lainnya yang di luar dari 19 itu. Dan dari total semua vendor berarti 19 ditambah 15 vendor ya Pak? Lebih kurang Bu, lebih kurang. Ya. Berarti yang 15 vendor ini apakah sudah dibayar Pak? Tidak, masih ada yang dibayar sedikit, ada yang belum dibayar juga. Ada seorang ibu 123 miliar yang tidak dibayar awalnya, kemudian dicicil sama custom, dikasih rumah dan sebagainya dengan cara nggak benar juga, termasuk pabriknya custom itu dikuasai sama dia. Oke, saya mau tanya untuk Pak Faisal, kemudian Pak Putra ya. Oke, saya mau menanyakan untuk prosedur
dari mulai pengiriman ini Bapak terima ayam? Saya terima. Saya cek baru sama pihak saya, Mas Wahyu. Sudah sama-sama terima bahwa kita itu terima dengan sesuai spesifikasi. Kita buatkan minimum PST, kita terima. Bukan ada baru aja. Oh, jadi dari pengiriman kemudian diterapkan dengan Iya, sekarang terima lapangan. Kirimkan dari pihak supplier, vendor. Iya, saya nyampe lapangan, saya cek barang sama pihak saya. Oke, bagus barangnya sesuai spek. Itu terima, udah langsung diserahkan. Ya, terima kasih yang mulia. Mau ke Pak. Tadi kan saudara menyatakan bahwa dengan market itu sudah ada pendinginnya. Ya, ayam yang pendingin itu biasanya buat berapa lama? Selama mesin itu dihidupkan, buat Pak. Selama masih hidup ya? Iya. Terus saudara juga menyatakan bahwa saudara mendengar ada pedang yang ada di Bogor. Apakah saudara pernah mendengar atau mengetahui pedang yang berada di Kemayoran? Enggak. Tahu ya? Tidak. Saya lanjut ke Pak Faisal. Pak Faisal, apakah saudara ketahui PT CMR saya Projen Raya atau perusahaan milik dari Pak Kastam ini BUMD atau perusahaan milik swasta? Maksudnya gimana? Yang apakah saudara mengetahui perusahaan CMR, perusahaan milik Bapak Kastam? Mengetahui perusahaan milik Bapak Kastam ini perusahaan BUMD atau perusahaan milik swasta? Bukan BUMD, punya dia pribadi. Perusahaan milik swasta. Nah, tadi saudara juga menjelaskan bahwa saudara telah mengirim 90 ton. 90 ton ini saudara beli dari siapa? Sudah ada keterangan di situ, ada 3 sumber, ya. Yang saya jelaskan yang pertama tadi itu adalah 40 ton pertama dengan UD khas, ya. Kemudian kedua itu yang 10 ton itu dengan Rifki namanya. Yang 10 ton yang berikutnya dengan UD khas kembali, ya. Kemudian yang selanjutnya dengan Pak Kastam itu ada beberapa perusahaan, 2 perusahaan, ada 1 perusahaan juga, ada catatannya. Untuk UD khas, Rifki dan yang lain itu tadi itu udah ada pembayaran. Yang membayar saya kan PT BDS, tidak ada 1 rupiah pun dibayar ke saya, tapi uang saya sudah keluar. Jangan ulang-ulang, tadi udah. Ya, sudah keluar uang saya, sudah. Yang Bapak bayarkan ke UD khas itu uang dari siapa? Uang pribadi saya dong. Itu yang rugi, ya. Ya, ke Bapak Faisal. Bapak Faisal, ini kan Bapak udah mengirimkan sekitar 90 ton ya. Pada awalnya ini Bapak itu PO ke BDS, kembali BDS ke CPR. Setelah itu adanya perjanjian. Nah, yang saya mau tanyakan itu setelah ada perjanjian itu berapa ton, Pak? Perjanjian yang mana yang dimaksud? Perjanjian sama CPR. Kan awalnya itu Saya dengan BDS tidak ada perjanjian, hanya sama PO saja, ya. Kemudian saya diarahkan oleh Januar Budi Norman untuk ketemu dengan Kastam. Misalnya didampingi oleh adiknya dia sebagai penjamin. Kemudian disitulah saya ragu awalnya, karena saya tahu Kastam tidak membayar guru saya 123 miliar. Tapi dia berani memasang diri, menjamin kalau dia tidak membayar kartu hari pun dia pasang 1%. Dia menjaminkan adiknya Januar namanya Iksan itu pasang badan. Dia yang akan mencari Kastam untuk membayar kepada saya. Itu kan pada awalnya PO ya, itu berapa ton Pak yang dikirimkan awal PO aja sebelum ada di perjanjian Pak? tadi sudah saya sampaikan kan, 40, 10, 10, 60. Jadi maksudnya yang sebelum PO itu berapa ton Pak? Tidak ada, semua pakai PO Pak. Semuanya pakai PO. Ya. Cuman kalau terkait setelah perjanjian berapa PO? Berapa ton Pak? Berarti sih saya sampaikan 30 ton dari 20 dan 10. Ton ya Pak? 30. Cukup ya Pak? Enggak, cukup. Cuma, enggak. Karena ini enggak terima enggak? Pak Faisal, Bapak, barang bukti nomor 41 di sini
betul bahwa setelah diperingatkan oleh komisaris tetap ada pesanan kepada Bapak Ibu ya 5 September ya tetap ya Saya tidak tahu peringatan komisaris, saya tidak tahu. Kalau saya tahu ada peringatan komisaris waktu itu saya berhenti, saya nggak akan mulai. Tadi dibukti bahwa saya tidak ada peringatan, saya tidak tahu. Apa level peringatan itu? pesan-pesan dia ya ini 1,6 miliar kemudian ada Ini fakta semua, fakta dari sebelum ngomong, saya disumpah. Jadi kalau sudah tidak komisaris, saya tidak tahu. 30 September juga ya dia masih pesan Ya, saya tidak mengiyakan yang surat komisaris mengiyakan. Kalau saya tidak tahu, kalau ada surat komisaris tidak bisa ngurus, saya nggak akan mulai di sini. itulah ya akhirnya mereka pesan-pesan ya nah ada yang Bapak serahkan itu Putra terima ya ini BSD-nya ya BSD-nya ya ini nomor polisinya ini Bapak ini Iya, tidak terbang mobil. ada 1, 2, 3 Ini kita satu malam atau sebulan. Harus sekali dong. Waktu total 40 ton satu malam ini semua waktu dan yang berikutnya masih ada pengemban dari ini 10 ton ini Pak Putra yang terima juga Oh iya, ini BSD saya sama pihak kenal. Coba ini tanggal berapa? Ini tanggal berapa yang tadi? kalau yang Hasilnya berapa? ya 27 September 2021 kalau ini 2 Oktober 2020 Oktober ya. Itu nggak setiap hari kan? Enggak, ini kan kisaran yang keseluruhan. Yang kedua berapa? 10 ya dan yang ketiga juga ini 10 saya 3 Oktober ini setelah 10 hari ya 3 Oktober Iya. ini Bapak yang tulis ya iya Itu yang tanda tangan di bawah siapa? Pak Putra Pak Putra sama? Benar Pak? Sama pihak Servis. Hah? Siapa? Siapa namanya? Siapa? Ada tanda tangan ya? Ada masalah di bawah. Hah? Nggak bilang. Namanya. menyampaikan barang bukti ini yang surat dari Polda Jampung Pak tidak benar Maksudnya ke Pak Bupati. Tanggal? tanggal 2 Mei 2022 Bapak sendiri yang tanda tangan Pak? Jadi mau dia terbiasa. iya bisa sendiri oleh surat pernyataan yang baru bilang 2 kali itu ya Pak Januar ya bohong ya Siapa tanda tangan itu? lalu ada pengacara juga yang baru bilang ya ya kemudian ini surat-surat pesan-pesan dengan pesan ini ya Mantap ya. kemudian ini ada Bapak bersurat apa jadwal pelayanan utang dari apa rekor ngomong ya ini yang kata Bapak di inspektorat ya informasinya selanjutnya yang ini ada PRST Agustus sampai September banyak-banyak ini Pak Putra semua ya iya jadi setelah ada peringatan ini setebal ini ya Peringatan itu. iya ini dari 19 vendor ini dari Agustus sampai September jadi masuk ini ya Tapi sini contoh-contoh tanda tangan. Ini tanda tangan. Oh, benar ya. Ya. Itu yang sebelahnya. Nah, ya. Dari masing-masing ini. jadi setelah diperingatkan masih banyak-banyak ini dalam waktu bulan ya Peringatan itu. Iya. Baik, sekarang tanggapan ya dari terdakwa Januar pada para saksi. Apakah ada keterangan saksi yang salah? Kalau yang salah di mana salahnya? Silakan. Terima kasih yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan dari Pak Faisal, ya memang belum diberikan bayar untuk yang 60 ton yang sudah bebas. Yang berapa? Yang 60 ton 60 tahun belum bayar. belum bayar untuk BLD dan memang sedangkan untuk ikan untuk yang pokoknya kita bayarkan semua. Yang sudah dibayarkan semua, memang ada permintaan untuk menagih penaltinya. Nah itu memang masih kita lakukan bahasa di internal BDS karena di BDS sendiri kita harus minta minta dari legal kita di bawah
yang pertama. Yang kedua terkait dengan pemesanan, kenapa di awal terakhir dengan Pak Faisal awal Oktober, tanggal 3 kalau nggak salah. Nah tanggal 4 itu kita sudah melakukan pembuktian. Sebenarnya yang salahnya ada nggak keterangan yang salah? tidak ada Pak, cuma memang saya hanya menyampaikan tambahannya kenapa kita masuk memesan, karena di Oktober kita masih ada dana masuk sebesar 7,5 miliar dari Cahaya. Ya. Nanti ada keterangan terdakwa. Ya. Intinya makanya kami tanyakan ada apa yang salah ada. Ya. Kalau nggak ada salah udah cukup. Baik Pak. Mungkin Pak Putra Putra bahwa Pak Putra memang bertugas di lapangan dan memang hampir setiap hari ya. Yang salah aja Pak. Ya Pak, kalau dibilang 3 hari berarti memang harus hampir setiap hari di sana Pak, dan memang tugasnya itu. Yang diterangkan dia ada yang tidak, yang salah, Ada yang nggak pas. Kurang lengkap ya Pak. Hah? Kurang lengkap. Lengkap nanti aja Pak. Ada Nanti. waktu. Terima kasih. Nanti kan saudara akan minta keterangannya dan juga dalam pembelaannya. Ya. Baik, silakan dari saudara terdakwa Kastam. Cukup tidak ada. Baik, terima kasih Pak Saksi telah memberikan keterangannya. Ya, terima kasih. Itu masukan bagi kami. Bisa meninggalkan kalau sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak. Ya. Silakan Pak Terdakwa. Lebih depan lagi. Silakan Pak Terdakwa. Ya. Baik. Silakan. Baik, tentunya masih ada saksi ya. Usahakan jangan 2. Paling nggak minim 4 lah. Jadi kita panggil 6. Maksudnya takutnya nanti terakhir ya. Seperti yang udah biasa jadi kita usahakan biar langsam lah katakan ya. Itu ya. Baik, kita ketemu minggu depan dan semoga nanti pindah. Semoga tapi ya. Nanti akan ada pemberitahuan. Ya, kita pindah sidangnya di pengadilan. Ya. Baik ya, jadi kesimpulannya minggu depan tanggal 11 ya pada para terdakwa tetap sidang